Xu Zhengyu, mulai sekarang semua yang ada di rumah ini termasuk Xiaoyong sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu. Segala sesuatu yang kamu dan Xiaoyong miliki, semuanya aku yang berikan. Xiaoyong masih kecil, dia tidak bisa hidup tanpa ayah. Sebelumnya kamu memang berada di posisi yang tinggi, putra sulung Kusuma Group. Tapi sekarang kamu tidak berguna sama sekali. Dan tubuhmu penuh penyakit kotor. Bagaimana mungkin pantas jadi ayah Xiaoyong? Dulu kamu cuma seorang janda dari desa. Akulah yang membawamu bekerja di pabrik. Baru setelah itu kamu punya segalanya. Agar kamu hidup enak, semua yang bagus kuberikan padamu. Sekarang kamu malah membalas budi dengan kejahatan. Kamu tidak takut kena karma? Membalas budi dengan kejahatan. Bukannya semua ini kamu yang mau? Kemarin aku sudah secara resmi mengubah nama Kusuma Group menjadi Mega Group. Jorok banget, jangan tularkan sifilismu padaku. Xiaoyong, cepat selamatkan ayah. Ayah belum mau mati. Berdasarkan apa kamu pantas jadi ayahku? Jujur saja, dialah ayahku yang sebenarnya. Apa katamu? Mana mungkin kamu punya anak? Satu-satunya orang yang kucintai hanya Yu Chen. Sejak hari pertama menikah denganmu, aku sudah memberimu obat mandul. Penyakit sipilmu itu juga karena aku tidak mau kau sentuh aku, sengaja kucarikan orang untuk menularkan padamu. Dan ayahmu yang tua bangka itu juga mati karena kesal padaku. Dasar perempuan beracun, aku akan membunuhmu. Pergi sana. Kamu tunggulah mati pelan-pelan di sini. Zhengyu, tahanlah. Aku antar kamu ke rumah sakit. Shixuan, kenapa kamu datang? Aku kira selama ini kamu hidup bahagia. Jadi aku tidak berani mengganggumu. Tapi cuma 3 tahun, kok kamu bisa jadi seperti ini? Seharusnya dulu aku tidak memilih mundur. Salahku tidak bisa melihat orang, hingga akhirnya jadi begini. Meninggalkan orang yang benar-benar baik padaku. Maaf. Sekarang aku antar kamu ke rumah sakit. Kamu tahan ya. Sudah terlambat. Jika semuanya bisa diulang, aku pasti... Zhengyu. 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 Aku tidak mati. Ini adalah materi tema lomba desain industri kota kali ini. Gambar lombaku. Kamu lihat referensi ini. Cepat gambar ulang untukku. Aku terlahir kembali. Bagus sekali, Tuhan memang adil. Aku terlahir kembali. Xu Zhengyu, apa kamu dengar semua yang kukatakan? Segala yang kamu miliki di kehidupan sebelumnya, semuanya aku berikan padamu. Aku, putra tertua dari Kusuma Group yang terhormat, ternyata demi seorang janda jahat sepertimu, kehilangan segalanya dan mati mengenaskan di jalanan. Di kehidupan ini, tanpa semua yang kuberikan padamu, lihatlah bagaimana kehidupan bahagiamu yang kau banggakan ini akan bertahan. Diam saja ngapain? Cepat pergi sana. Baik, kalau begitu, biarkan semuanya dimulai dari gambar rancangan ini. Dia seorang pria dewasa, kau suruh-suruh begitu saja. Dia tidak marah? Semua ini atas kemauannya sendiri. Kalau aku tidak menyuruhnya melakukannya, baru dia akan gelisah. Jangan dorong-dorong. Antre yang rapi dong. Aku kasih tahu kalian, ini komputer yang dibeli khusus oleh bos grup dari luar negeri untuk anaknya sendiri. Harganya lebih dari 30 juta loh. 30 juta? Untungnya, aku biasanya dekat dengan Nona Mei, baru bisa pakai satu-satunya komputer di kota samudra ini. Tentu saja, aku ini biasanya sering belikan Mei makanan dan kasih hadiah loh. Memang jagoan kamu. Wah, Xiaoxiu datang. Semuanya sedang antre. Kamu juga antre di belakang sana ya?
Minggir, minggir. Aku antre? Gunawan Pratiwi, aku pakai komputerku sendiri masih perlu antre? Minggir. Xiaoshu, ini semua adalah pengaturan Nona Mei. Kalau kamu tidak mau mendengarkan, dia pasti akan marah padamu. Dan lagi, kenapa hari ini kamu memanggilku dengan nama lengkap? Biasanya kan kamu panggil aku Paman Zhang. Dasar penjilat busuk. Aku nanti adalah mertuamu. Berani sekali bicara seperti itu padaku. Gunawan Pratiwi, kamu mau mengajari aku? Aku memanggilmu Paman Zhang. Statusmu di keluargaku apa? Pantaskah? Kamu... Nanti lihat bagaimana anak perempuanku menghajar kamu. Aduh, kamu adalah penjilat busuk Nona Mei. Mau numpang pakai komputer Nona Mei juga? Nona Mei. Aku numpang komputer? Memangnya kenapa? Kamu cuma anak dari seorang pembantu di rumah Nona Mei. Mau kodok menggapai angsa ya? Nona Mei, kami adalah putri grup sebesar ini. Tidak mungkin tertarik padamu. Dengar dari siapa? Aku anak pembantu? Bukannya memang begitu? Nona Mei yang menanggung seluruh keluargamu. Baik hati pula meminjamkan komputer untukmu menggambar rancangan. Kamu anak pembantu. Bisa pakai komputer. Gambar pakai tangan saja sana. Pernahkah kamu berpikir komputer ini sebenarnya milikku? Kamu gila ya? Anak pembantu. 10 tahun nggak makan minum tetap nggak bakal bisa beli keyboard. Iya. Kamu ini nggak lihat diri sendiri di kaca kayak apa sih? Zhang Mei, kamu sudah berani memalsukan identitasku sejak dini? Berkeliaran di luar sana. Di kehidupan sebelumnya aku benar-benar buta. Sampai nggak sadar kamu ternyata munafik banget. Nona Mei, kamu datang. Mei, kamu harus urus pembantu di rumahmu ini. Sedang apa sih? Ngapain ngerebutin pintu? Minggir, biar Nona Mei masuk dulu. Nona Mei, silakan. Yuchen, kamu tidak perlu antri masuk dan pakai komputer dulu. Yuchen. Xu Zhengyu, kamu mau apa? Kamu mau memberontak ya? Yuchen, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Xu Zhengyu, kalau Yuchen sampai terluka sedikit saja, aku nggak akan membiarkanmu. Gambar lomba Yuchen masih perlu beberapa revisi. Butuh komputer. Minggir, jangan buang-buang waktu kami. Aku izinkan kamu. Dan kamu pakai komputer ini? Maksudmu apa? Anak pembantu, komputer Mei kami boleh dipakai siapa saja yang dia mau. Pembantu berani melawan majikan? Zhang Mei, kapan komputer ini jadi milikmu? Kamu dan dia jangan harap bisa pakai komputer ini lagi. Kamu. Xiaoshu ya. Kamu ini ngapain sih? Semua orang lihat loh, kamu suamimu jangan jadi orang yang picik gitu dong. Kalau enggak, nanti kamu gimana mau nikahi Mei? Gunawan Pratiwi, kamu cuma satpam bayaran. Kamu pantas panggil dia Xiaoshu. Kamu pikir baik-baik. Siapa sebenarnya bosnya? Siapa yang kerja bayaran? Aduh, ini kita kan hampir jadi keluarga. Kamu ngomong gini, ini terlalu menyakiti perasaan. Kalau kamu nggak mau kerja lagi, sekarang juga bisa pergi. Xu Zhengyu, sikapmu gimana sih? Minta maaf. Minta maaf, Zhang Mei, kamu nggak cantik-cantik amat, tapi angan-anganmu tinggi juga ya. Minggir! Dia kenapa hari ini? Makan obat salah? Sudah kubilang, kalian hari ini nggak bisa pakai komputer ini. Mei cepat pecat pembantu ini. Pecat. Pecat. Si penjilat busuk. Ayo pecat aku. Aku mau lihat kamu punya kemampuan nggak. Kalau hari ini aku nggak bisa pakai komputer ini, sifatku sebagai putri konglomerat bakal ketahuan. Kamu, singkirkan dia. Minggir kamu. Nona Mei, silakan. Silakan. Aku mau tunjukkan pada kalian memalsukan diri sebagai putri grup konglomerat bakal berakhir seperti apa. Mei, keren banget tindakanmu. Memang sudah waktunya kamu diberi pelajaran. Pelayan hina. Aku nggak ngerti kenapa Nona Mei mau menyimpan pelayan tak tahu diri seperti kamu di sisinya. Kalau begitu, buka lebar-lebar mata kalian dan perhatikan baik-baik. 1 menit, aku akan buat mereka keluar dengan cara yang sama seperti mereka masuk. Jangan sok jago di sini. Orang seperti kamu sudah biasa kulihat. Menganggap kebaikan orang lain padamu sebagai hal yang wajar, bahkan ingin menguasai barang orang lain. Ayah, pembantu kita memberontak. Lagi nelpon ayahmu yang pembantu itu ya? Walaupun ayahmu yang pembantu itu datang, memangnya bisa apa? Aku justru ingin lihat dia bisa berbuat apa. Tiga,
2, 1. Mei, kok kamu bisa keluar cepat sekali? Maaf. Silakan masuk. Aduh, Xiaochu ya, masalah kecil begini saja, ngapain dibuat ribut? Lagi pula, lomba teknologi industri sebentar lagi dimulai. Kalau kamu nggak izinkan Mei pakai komputer, lalu gambarnya gimana mau diselesaikan? Gambar pakai tangan aja. Gambar orang lain juga digambar tangan. Dia Zhang Mei, nggak segitunya berharganya. Jadi kamu ini sengaja mempersulit Mei ya? Kamu ini pelayan. Apa kamu ngadu-ngadu ke kepala pabrik sampai-sampai Mei diusir keluar? Kamu ini laki-laki kok picik banget sih? Gunawan Pratiwi, ganti kunci ruang komputer dan hanya berikan 1 kunci padaku. Kamu juga nggak usah simpan kunci cadangan. Ingat, tanpa izinku, siapapun dilarang masuk. Kamu ini kok sampai ganti kunci segala? Gunawan Pratiwi, kalau kamu masih ikut campur dalam urusanku, kamu nggak usah kerja lagi. Cukup Xu Zhengyu, kamu keterlaluan. Zhang Mei, ini baru permulaan. Di kehidupan sebelumnya, aku berusaha mengambil hati Zhang Mei, membiarkannya pindah ke kantor yang sebenarnya disiapkan ayah untukku. Tapi dia malah tidak hanya menyamar sebagai diriku, merebut posisi utamaku, bahkan membawa pria idamannya ikut tinggal di kantor itu. Xu Zhengyu di kehidupan lalu, kau benar-benar pengecut. Zhengyu, kau di sini rupanya. Aku sedang mencarimu. Perwakilan investor untuk kompetisi desain industri kota sudah datang ke pabrik kita. Maukah kau menemui mereka? Pak Wibowo, tolong carikan beberapa orang dulu untuk membongkar meja kerja ini, dan semua barang-barang ini, buang semuanya. Bukankah ini barang-barang Zhang Mei? Zhengyu, kau tidak takut membuatnya marah? Dia punya hak apa untuk marah seorang janda yang tak berguna? Aku sudah memberinya muka. Baiklah, aku segera panggil orang untuk memindahkannya. Akhirnya si tuan muda sadar. Sudah lama tidak suka dengan Zhang Mei ini. Akhirnya ada kesempatan untuk membereskannya. Pak Wibowo melihatku tumbuh besar. Tapi di kehidupan sebelumnya, demi Zhang Mei, aku memecatnya saat dia hampir pensiun, merusak reputasinya di masa tua. Di kehidupan kali ini, aku pasti tidak akan menyakiti orang yang benar-benar baik padaku lagi. Pergi ke desa Wu. Jemput ibu mertua dan anak Zhang Mei, bawa mereka ke sini. Xu Zhengyu hari ini kok aneh ya? Apa karena kita terlalu dekat, dia marah? Dia punya hak apa untuk marah? Tunggu saja, selanjutnya aku akan memberinya hukuman. 3 hari penuh aku tidak akan peduli padanya. Aku akan membuatnya berlutut memohon padaku. Pak Wibowo, ini sedang apa? Tidak lihat. Membuang sampah yang bukan milik sini. Berani-beraninya kau membuang barangku, siapa yang beri kau nyali? Kalau kau berteriak 1 kata lagi, percaya tidak aku pecat kalian berdua sekaligus. Sepertinya si penjilat ini kali ini benar-benar cemburu. Xu Zhengyu, berani-beraninya kau memperlakukan aku seperti ini. Baik. Selanjutnya, seminggu aku tidak akan peduli padamu, aku justru ingin melihat wajahmu saat berlutut memohon padaku nanti. Shixuan. Shixuan. Lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa. Shixuan, untuk lomba kota kamu datang ke tempat yang jauh begini, kamu pasti capek ya? Masa iya aku cuma untuk lomba aja, nggak bisa untuk kamu ya? Kamu untuk aku. Kalau gitu aku malah senang banget. Shixuan dan aku teman sejak kecil. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu diam-diam berkorban untukku. Tapi aku buta, nggak bisa melihatnya. Menyia-nyiakan orang yang benar-benar baik padaku. Di kehidupan kali ini, Shixuan, aku pasti akan benar-benar menghargaimu. Kalau gitu, kamu ada waktu nggak malam ini? Aku mau traktir kamu makan, boleh nggak? Boleh, kalau gitu malam ini di Hotel Oriental Grand Ruang Angin Segar, sampai ketemu.
Dia malah setuju dulu. Dia selalu menolakku karena Jang Mei nggak nyangka. Hari ini dia malah setuju dengan cepat. Oke, sampai ketemu. Kalau gitu aku pergi dulu. Tolong pesankan ruang angin segar untukku. Siapkan juga 999 tangkai mawar. Sama anggur Bordeaux berusia 100 tahun yang dibawa ayahku dari luar negeri bulan lalu bawa semuanya ke sana. Kok mati lampu? Halo kepala pelayan Wu. Hotel Oriental Grand. Oke. Sudah tahu bakal gini, baru saja sombong di depanku, sekarang malah pesan restoran buat minta maaf ke aku. Malam ini aku pasti akan membuatmu berlutut, kalau enggak, aku pasti enggak akan memaafkanmu. Yuchen, aku baru pesan makan di ruang angin segar, Hotel Oriental Grand, kamu ikut aku yuk. Mei, tempat seperti Hotel Oriental Grand itu bukan cuma punya uang bisa pesan, kamu memang pantas jadi putri grup perusahaan. Tentu saja. Apalagi ruang angin segar, ruang VIP kelas atas seperti itu mungkin. Cuma Nona Mei yang bisa masuk. Mei, ajak aku buat lihat-lihat dong, aku belum pernah ke tempat seperti itu. Kalau gitu hari ini kita semua pergi bareng aja. Su Zhengyu, hari ini aku akan di depan semua orang memberikan pelajaran yang mendalam untukmu. Biar lihat, nanti kamu masih berani marah-marah sama aku nggak? Restoran timur besar ini benar-benar megah. Kalau bukan karena ikut nona besar datang, tidak berani masuk. Hari ini kalian makan sepuasnya. Yuchen, kamu mau makan apa? Nanti pesan sesukamu. Baik. Lagi pula Su Zhengyu yang bayar. Nona Zhang, silakan ikut saya. Mei, perlakuan untuk nona besar ini terlalu baik. Ruang VIP ini sangat mewah. Banyak sekali mawar. Wah, ini kan mawar impor. 10 rupiah satu tangkai. Aku biasanya tidak tega membelinya. Kamu suka? Bawa beberapa tangkai pulang saja. Aduh, Mei, ini kok jadi tidak enak. Zhengyu, di sini tiba-tiba ada rapat internasional. Kencan malam ini aku mungkin harus... Tidak apa, pekerjaan lebih penting. Makan bersama masih banyak kesempatannya. Kamu tidak marah? Tidak apa, aku tunggu kamu. Xu Xiao. Batalkan ruang VIP King Feng Ge, sudah tidak perlu. Xu Xiao, tapi tamu Anda sudah sampai. Tamu? Ya, Nona Zhang dan yang lain sudah sampai di ruang VIP. Zhang Mei. Xu Xiao, sebelumnya saat memeriksa menu, telepon Anda tidak bisa dihubungi. Aku lihat Anda sebelumnya selalu datang bersama Nona Zhang. Jadi aku telepon Nona Zhang. Bagaimana kalau sekarang aku panggil Zhang? Tidak perlu. Anda sibuk dulu saja. Jemput ibu mertua dan anak Zhang Mei. Baik. Sudah tahu restoran Dongfang mahal, tidak menyangka semahal ini. Sekali makan ini setara dengan gaji setahunku. Mau makan apa pesan saja. Hari ini kalian makan sepuasnya. Yuchen, abalon merah mereka di sini enak. Coba cicip. Baik. Su Zhengyu, hanya dengan sekali makan mau membuatku memaafkanmu? Jangan harap. Hari ini aku akan pesan hidangan termahal di restoran ini. Semuanya dipesan. Anjing penjilat ini kok seperti plester anjing, sulit dilepaskan. Dia malah ikut, datangnya tepat waktu, berdandan seperti ini. Kami kebetulan butuh orang untuk mengupas udang. Karena sudah datang, layanilah kami dengan baik. Melihat kamu begitu bersungguh-sungguh, malam ini asal bisa membuat semua orang senang, aku akan pertimbangkan untuk memaafkanmu. Suruh aku melayani kalian, aku takut kalian tidak sanggup menanggungnya.
Kamu berani sekali. Kamu anak pembantu. Memang sudah takdirnya melayani orang. Kami, Mei E, memberimu kesempatan ini. Kamu harus senang dalam hati. Hei Su Zhengyu, pergi buatkan aku secangkir teh. Sudah. Melihat kamu padaku, begitu tulus hati, aku memaafkanmu. Kamu, cepat pesan lagi hidangan untuk semua yang termahal. Baik, termahal. Harus yang termahal. Timun laut merah, sawi hijau tumis jamur, tiram bawang putih, udang besar kari, ikan gui kanguru, bola udang gongbao, belut merah. Ini dulu. Ini semua hidangan besar 670 per piring. Putri grup kita, terlalu baik pada kita. Sepertinya dia kali ini mengeluarkan modal besar. Melihat dia begitu tulus hati. Setelah makan ini, sebentar lagi suruh dia berlutut lagi. Agar dia tidak lupa nanti terbang ke kepalaku. Lagi untuk Yuchen kita, tambahkan 1 porsi abalon merah. Kamu masih bengong apa? Yang mentraktir sudah memesan. Pergilah. Zhang Mei, tidak punya uang tapi mau pamer kaya. Aku lihat nanti kamu bagaimana mengakhirinya. Memang beda masakan restoran mewah ini. Hari ini kita bisa ikut menikmati kemewahan ini berkat Nona. Bisa makan banyak hidangan enak. Buat Mei E, ini hal yang mudah. Kamu ketawa apa? Selama lebih dari 20 tahun pasti belum pernah lihat makanan ini, kan? Kalau aku bilang makanan ini adalah makanan sehari-hariku, kalian pasti kaget setengah mati. Kapan kamu bisa menghilangkan kebiasaanmu membual ini? Walaupun kamu sering makan, itu juga karena Mei E memberikannya padamu, si pembantu. Zhang Mei, kenapa di kehidupan sebelumnya aku tidak sadar kalau kamu orang yang dangkal seperti ini? Su Zhengyu, apa kamu lupa sesuatu? Apa? Oh iya, aku sengaja menyiapkan 3 hadiah untukmu hari ini. Lihat, si penjilat itu datang lagi. Ternyata benar seperti yang kuduga. Kalau tahu begini, ngapain dulu bikin aku marah? Kamu anak pembantu, bisa kasih Mei E hadiah apa? Dia cuma takut Mei E mengabaikannya, sehingga keluarganya kehilangan pekerjaan. Hadiah apa? Hadiah ini tolong kalian nilai. Ini kan sebelumnya gambar rancanganku sendiri untuk lomba. Su Zhengyu ini mau apa? Aku tidak boleh biarkan orang tahu gelar jenius desain industriku didapatkan berkat Su Zhengyu. Ini gambar apa sih? Gambar jelek begini berani diberikan ke orang. Ketua Chow, lihat, bukan main jeleknya, lebih buruk dari tai anjing. Barang kayak gini. Mana mungkin bisa menarik perhatian Yuchen. Kamu ketawa apa? Anjingku aja gambar lebih bagus dari ini. Nona Zhang, mereka bilang gambar ini lebih buruk dari tai anjing. Bagaimana pendapatmu? Kamu. Mei E kami, itu adalah jenius desain di dunia industri. Barang kayak gini ditunjukkan padanya. Nggak takut kotori matanya? Diam kamu. Mei E, aku lagi belain kamu. Nggak nyangka di kehidupan sebelumnya. Aku anggap seperti harta karun. Gambar sampah yang kusimpan dengan hati-hati. Di kehidupan ini masih bisa berguna. Sungguh ironis. Nona Zhang, sepertinya kamu tidak puas dengan hadiah ini ya. Nggak apa-apa. Masih ada hadiah kedua. Tidak boleh. Jangan sampai orang tahu aku punya anak. Kalau tidak, identitasku sebagai putri konglomerat sekarang akan ketahuan. Mei E, apa itu? Ada apa, Mei? Wajahmu kenapa pucat sekali? Enggak ada apa-apa. Si penjilat, kamu kasih lihat apa ke Mei E kami, sampai dia ketakutan begini. Su Zhengyu, apa maksudmu sebenarnya? Kali ini aku benar-benar marah. Sepertinya Nona Mei tidak puas dengan kedua hadiah ini ya. Nggak apa-apa. Masih ada hadiah ketiga. Cukup. Hadiah ketiga ini simpan saja sendiri. Kali ini aku tidak akan mudah memaafkanmu lagi. Mau pergi? Sudah terlambat. Masuklah. Mama. Ibu. Nenek Wati, ibu mertua Zhang Mei, Zaki,
Mbak Billy. Anak itu memanggil siapa ibu? Anak itu sepertinya memanggil Nona Mei ibu. Apa yang terjadi? Nona Mei ternyata sudah menikah, bahkan punya anak. Bukankah dia putri konglomerat? Kok bisa punya kerabat miskin seperti ini? Mata mana yang melihat dia memanggil Mei ibu? Hei, nenek tua bangka, dari mana kau bawa anak haram ini yang setiap ketemu orang dipanggil ibu? Aku tanya kamu, kenapa diam saja? Wah, anaknya sedang mencari ibunya. Kenapa kau tidak memeluknya? Xu Chengyu, apa maksudmu sekarang? Coba tebak apa maksudku? Nenek Wati, ayo kita ke sana. Baik, Aku sudah paham. kamu selalu mengandalkan Mei bahkan membawa kerabat miskin ke sini. Kamu tidak punya malu? Oh, begitu, aku sudah bilang. Aku heran kenapa ada 2 orang miskin dari desa datang ke sini. Ternyata Xu Zhengyu si penjilat yang membawa mereka. Ibu. Mei, apa yang kau lakukan? Anak ini sudah lama tidak bertemu denganmu. Dia merindukanmu. Xu Zhengyu, aku beri kamu kesempatan terakhir. Aku perintahkan kamu sekarang segera usir kedua orang ini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu lagi. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Cepat, bawa pergi kedua orang miskin ini, bau sekali. Zhang Mei, bagaimana bisa kau memperlakukan Zheng Yu seperti ini? Dia kan kamu... Diam, nenek tua! Apa ada hakmu untuk bicara? Xu Zhengyu, aku perintahkan kamu sekarang juga bawa kedua orang ini kembali ke tempat asalnya. Xu Zhengyu, dengar tidak? Cepat usir kedua kerabat miskin ini. Zhang Mei, keadaan sudah sampai seperti ini. Sampai kapan kau akan berpura-pura? Zhang Mei, awalnya aku hanya ingin membongkar kepura-puraanmu. Tapi sekarang, membiarkanmu begitu saja, bagimu masih terlalu murah hati. Nenek Wati, ayo kita makan. Nona Jang tolong bayar tagihannya. Restoran Jinhai Oriental, tagihan 2.100. Lebih dari 2.000. Memang tidak salah restoran besar Oriental. Gaji saya sebulan cuma 30. Ini pesan masakan apa? Kok semahal ini? Tim teripang 780. Tiram saus bawang putih 165. Timah balon 300. Xu Zhengyu, kamu berhenti. Bayar dulu baru pergi. Antar mereka pulang dulu. Baik, ayo pergi. Makanan yang kalian makan. Kenapa suruh saya yang bayar? Bukankah kamu putri dari grup itu? Bayar sendiri dong. Saya... Kenapa? Nggak punya uang? Ini kan masakan yang kamu pesan. Sudah pasti kamu yang bayar. Bukannya kamu yang suruh saya pesan. Nona Mei, Tapi ruang VIP ini kan kamu yang pesan. Ini kan bukan kamu yang pesan untuk minta maaf ke saya. Zhang Mei, saya minta maaf sama kamu. Apa otakmu nggak bermasalah? Kamu? Xu Zhengyu, bagaimana kamu bisa pakai nada bicara seperti ini bicara sama nona kami? Menyuruhmu bantu Nona bayar tagihan itu suatu kehormatan bagimu. Kalau kalian memang begitu dermawan, ya kalian patungan saja, dibagi rata. Lagi pula masakannya juga kalian yang makan. Nggak mahal kok. Cuma 2.100. Saya... Mana mungkin saya punya uang sebanyak itu? Gaji saya sebulan cuma 30. Aku tidak bisa membayarnya. Xu Zhengyu, kamu ini lelaki dewasa. Apa salahnya kamu bantu Mei bayar tagihannya? Tidak ada apa-apa, aku tidak mau. Bukannya kamu suka ketua Chow? Suruh dia yang bayar untukmu. Xu Zhengyu, kalau kamu berani keluar dari pintu ini hari ini, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu lagi. Aduh Mei, tiba-tiba ingat ibuku bilang ada urusan di rumah. Aku duluan ya. Oh iya, aku juga harus pulang cepat untuk jaga anak. Nona Mei, aku duluan ya. Nona Mei, aku juga ada urusan di rumah. Aku harus pergi dulu. Pabrik masih ada urusan ya, Yuchen. Yuchen, jangan pergi dulu. Bisakah kamu pinjamkan aku 4 juta rupiah? Aku tidak bawa uang cukup hari ini. Mei, kamu ini bercanda. Masa kamu mengajak orang makan tidak bawa uang?
Aku biasanya datang selalu ditagih nanti. Hari ini mereka ganti kepala pelayan baru, tidak kenal aku. Oh iya. Bukannya kamu baru saja dapat persetujuan untuk sejumlah dana untuk beli bahan habis pakai? Pinjamkan dulu itu padaku. Besok aku kembalikan. Kamu ngomong apa? Itu uang perusahaan. Kalau aku pakai uang perusahaan, aku bisa dipecat. Chow Yuchen. Kalau tagihan ini tidak bisa dibayar hari ini, kita berdua jangan harap bisa pergi. Bukan kamu. Aduh, Yuchen. Pinjamkan saja padaku. Aku kan putri dari grup perusahaan. Mana mungkin aku tidak bayar utang kecil ini? Kalau tidak kubayar? Kalau begitu besok harus kamu kembalikan ya. Ya. Besok pasti kembalikan ya. Ya. Bayar tagihan. Xu Zhengyu, rasa malu yang kamu berikan padaku hari ini, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Keluarga Xu. Mak Cinta, ayo kita makan. Mak Cinta tuan muda pulangnya awal sekali hari ini. Nona Zhang mana? Mulai sekarang, nggak usah urus dia lagi. Dan mulai sekarang di rumah ini, nggak ada lagi Nona Zhang. Wah, bagus banget. Tuan muda kita ini akhirnya tegas juga sekali ini. Tuan muda, aku akan masak untukmu. Siapa yang izinkan kamu makan di sini? Oh, Xiaoshu sudah pulang. Mei mana? Kok nggak pulang bareng kamu? Malam ini aku suruh Mak Cinta masak kaki babi kecap ini. Rasanya enak banget. Kalau kamu pulang lebih awal sedikit, aku mungkin bisa nyisain buat kamu. Lihat kan kamu ini kurang beruntung ya. Kamu masih suruh Mak Cinta masak buat kamu? Dia kan cuma pembantu. Tugasnya ya nyuci dan masak buat kita. Aku nggak boleh suruh dia kerja. Mak Cinta. Tuan muda, ada apa, ada apa? Mulai sekarang ayah anak mereka keluarga Zhang nggak boleh makan di ruang makan tuan rumah. Mulai sekarang nggak usah masak buat mereka. Oh, baik. Pembantu harus bersikap seperti pembantu. Xu Zhengyu, apa maksudmu? Aku cuma makan kok. Kenapa? Kamu perlu berlebihan kayak gini. Terus, hari ini kamu perlakukan Mei bagaimana? Di depan banyak orang, kamu nggak kasih dia pakai komputer. Kamu sengaja mau mempermalukannya ya? Kayaknya otakmu hari ini kejepit pintu ya? Mak Cinta, semua barang-barang di kamar mereka buang semua ke ruang bawah tanah. Baik, aku langsung pergi. Ruang bawah tanah? Kita mana bisa tinggal di ruang bawah tanah? Kalau nggak mau tinggal, kalian bisa pergi. Nggak ada yang halangin. Xiaoshu, sebaiknya kamu minta maaf ke aku sebelum aku marah. Kalau enggak, nanti pas Mei pulang, urusan ini nggak bakal selesai. Kamu pikir sendiri baik-baik. Bocah ini kenapa hari ini? Nggak bisa. Aku dan Mei nggak boleh pergi dari sini. Kalau enggak, semua kemewahan dan kekayaan sekarang bakal hilang semua. Xu Zhengyu, kenapa hari ini kamu nggak bayarin tagihanku? Kamu tahu nggak aku malu banget. Kamu masih sadar punya muka? Xu Zhengyu, kamu nggak mau hidup tenang ya? Ya. Kamu dan ayahmu yang cuman penjaga ini, semua barang-barangnya dikasih sama keluarga Xu. Kalau mau tinggal, jangan cari masalah. Kalau masih berulah lagi, langsung minggat dari sini. Xu Zhengyu, kau berani mengusirku? Kau tega meninggalkan anak kandungmu sendiri. Semua yang kau lakukan membuatku muak. Aku... Mei, jangan keterlaluan. Kau benar-benar ingin diusir? Si penjilat sialan ini kenapa hari ini? Sudahlah, jangan sampai dia benar-benar marah. Jangan sampai semua yang kumiliki sekarang hilang. Lebih baik sabar dulu, nanti ku balas dendam. Xu Zhengyu, kau berani memperlakukan aku seperti ini? Baik, aku tak akan peduli lagi padamu. Malam ini, kau merenung sendiri saja. Hah, kau anak kurang ajar. Kenapa tak bisa mengerti? Aku akan bicara padanya untukmu. Bicara. Kalian, ayah dan anak keluarga Zhang, benar-benar tebal muka. Diusir pun tak mau pergi. Xu Zhengyu, kenapa kau mengunci pintuku? Kamar yang kau tempati sekarang ada di ruang bawah tanah. Kenapa kau menyuruhku tinggal di ruang bawah tanah? Kau cuma anak penjaga pintu. Kenapa tak bisa tinggal di ruang bawah tanah? Kau benar-benar menganggap diri sebagai putri kaya? Xu Zhengyu,
Jangan lupa, dulu kau bilang akan memperlakukan aku baik, baru kau ajak aku ke kota. Sekarang kamu malah memperlakukanku seperti ini? Aku memperlakukanmu bagaimana? Apa aku tidak memberimu makan, tidak memberimu minum, tidak memberimu pekerjaan? Xu Zhengyu, kamu hari ini sengaja mau bikin aku marah ya? Aku tahu. Kamu lihat aku akhir-akhir ini terlalu dekat dengan Yu Chen, jadi mau bikin aku marah, supaya semua perhatianku tertuju padamu. Benar-benar lelaki yang picik. Ku beritahu kamu, mulai hari ini aku tidak akan peduli lagi padamu. Kamu dengar tidak? Aku bilang aku tidak akan peduli lagi padamu. Terus ngapain kamu masih berdiri di sini? Pergi! Aku bisa tinggal di ruang bawah tanah, tapi 2.000 yuan untuk makan hari ini bayar dulu ke aku. Kamu dan ayahmu gaji sebulan berapa sih? Berdasar apa minta 2.000 yuan ini dariku? Keluargamu kan kaya, kamu yang bayar kenapa? Lagi pula bukannya dulu selalu kamu yang bayar. Zhang Mei, kamu benar-benar seperti babi mati yang tidak takut air mendidih ya. Ruang bawah tanah ini, kalau mau tinggal ya tinggal, kalau tidak mau langsung minggat dari sini. Xu Zhengyu, kamu memang lelaki picik yang licik. Selain punya uang, tidak ada gunanya sama sekali. Zhang Mei, kamu juga tahu kemewahanmu dan gengsi semuanya aku yang beri. Baik, selanjutnya, aku akan menghancurkan semua mimpimu. Ruang bawah tanah keluarga Xu. Xu Zhengyu bagus. Berani-beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Tidak bisa. Aku belum bisa pergi. Beberapa hari lagi, pimpinan pabrik yang lama akan pensiun. Xu Zhengyu sebelumnya sudah janji padaku, akan membantuku bersaing untuk posisi pimpinan pabrik. Mungkinkah dia sengaja membuatku kesal beberapa hari ini adalah untuk mengujiku? Berani sekali kau memperlakukanku seperti ini. Setelah aku jadi pimpinan pabrik nanti, aku pasti akan menyelesaikan urusan ini denganmu. Tuan muda, bos bilang posisi pimpinan pabrik ini sengaja disiapkan untukmu. Dia ingin kau di pabrik cabang berpengalaman dulu. Nanti kau akan dipindahkan kembali ke kantor pusat. Di kehidupan sebelumnya, ayah sudah mengatur segalanya untukku. Aku yang termabuk oleh Zhang Mei sampai menyerahkan posisi pimpinan pabrik begitu saja. Akhirnya dia bisa melesat karirnya, terus naik sampai ke grup perusahaan. Baru setelah itu, dia punya kesempatan untuk merebut segalanya dari keluargaku. Zhang Mei, aku ingin lihat di kehidupan ini, tanpa semua yang kuberikan padamu, sejauh apa kau bisa melangkah. Keesokan harinya, Tuan Muda, kau sudah bangun. Sarapan sudah kusiapkan untukmu. Silakan dinikmati. Terima kasih. Zhengyu, kau sudah bangun. Coba cicipi sarapan yang kubuat untukmu. Sudah lama aku tidak masak untukmu. Zhengyu, minum susu lagi, yuk. Katakan saja apa maumu. Zhengyu, kau masih ingat tidak janjimu dulu tentang posisi pimpinan pabrik untukku? Oh, hal itu ya? Zhengyu, hanya dengan menjadi pimpinan pabrik, aku baru bisa diakui oleh ayahmu. Ini semua demi kita berdua. Tergantung penampilanmu. Lalu bagaimana kau ingin aku menampilkan diri? Menurutmu? Dasar pengemis perhatian. Ternyata hanya dengan sedikit caraku, kau sudah bisa kukendalikan dengan mudah. Aku lagi bokek banget nih. Mungkin bisa dapat barang bagus. Lalu dijual. Wah. Bagus. Oke, lumayan. Wah. Kamu ngapain? Kamu sembunyikan apa? Cepat keluarin. Enggak ada apa-apa. Kamu ambil botol warna hijau itu, cepat kasih ke aku. Itu bukan barang yang boleh kamu pegang. Cih. Cuma botol jelek doang kok. Xu Zhengyu, aku ini calon mertuamu loh, cuman hal sepele. Sampai segitunya kamu teriak-teriak ke aku.
Itu barang peninggalan ibuku. Cepat kasih. Kalau sampai ada apa-apa, nyawamu 10 kali pun gak bakal ganti. Ya sudah, ya sudah. Kamu pelit banget sih. Aku kasih anak perempuan yang gede banget itu ke kamu. Nggak pernah juga kamu kasih aku barang bagus. Nih, ambil. Botol jelek doang, sampai segitu? Gunawan Pratiwi, kamu malah ngehancurinnya. Kamu tahu nggak ini buat aku seberapa pentingnya? Ini bukan aku yang ngehancurin. Aku kasih, kamu sendiri yang nggak nangkep. Ini bukan urusanku. Xu Zhengyu, cuma botol kecil doang kok. Sampai harus teriak-teriak gini, paling-paling aku gantiin. Ganti. Kalian sanggup ganti? Ini bukan cuma barang peninggalan ibuku, tapi juga barang antik yang harganya selangit. Apa? Barang antik? Ini beneran bukan salahku. Kamu sendiri yang nggak nangkep. Walaupun jatuh, itu juga kamu yang ngejatuhin. Gunawan Pratiwi. Kalau bukan kamu yang ngeluarin, bisa pecah. Kamu ngomong aja sama polisi. Polisi? Enggak, aku nggak nyuri. Kamu punya bukti? Kamu nggak punya bukti. Xu Zhengyu, cuma botol doang. Ngomongin nyuri apa sih? Zhang Mei, kepala pabrik ini nggak mau jadi lagi ya? Seseorang, bawa dia ke kantor polisi. Bawa dia ke kantor polisi. Zhang Mei, aku ini bapak kandungmu. Berani-beraninya kau perlakukan aku seperti ini. Xu Zhengyu, cuma botol jelek sialan segitunya. Siapa suruh kau tua-tua tak tahu malu mencuri barang orang? Barang antik ini harganya selangit. Kau malah menghancurkannya. Zhang Mei, kau memang anak durhaka. Kau berani-beraninya mau memasukkan bapakmu sendiri ke kantor polisi. Baik. Tunggu aku keluar. Akan kubuat kau sengsara. Kau sialan, tunggu saja. Zhengyu, aku sudah berani mengorbankan keluarga demi kamu. Aku sudah berkorban banyak untukmu. Kamu harus memberikan posisi kepala pabrik padaku. Dulu cuma perlu sedikit merendah, si penggembira sialan ini sampai mau mengambilkan bintang di langit untukku. Kali ini aku bahkan sudah memasukkan bapakku sendiri ke dalam. Posisi kepala pabrik ini pasti jadi milikku. Hari pemilihan kepala pabrik. Mei, aku lihat namamu. Si penggembira sialan Xu Zhengyu kok ada di daftar ini juga? Daftar kandidat akhir. Kandidat A, Zhang Mei, kandidat B, Xu Zhengyu. Dia tidak tahu kalau ini papan loncatan yang dibuat bos grup khusus untuk anaknya. Berani-beraninya dia mendaftar. Zhang Mei. 2.000 yuan yang kau pinjam dariku, bukannya katanya besok pagi. 2.000 yuanmu itu bukannya katanya besok langsung dikembalikan. Sudah berapa hari ini? Cepat kembalikan uangnya. Kalau ketahuan bagian keuangan, aku hancur. Aduh, aku ini putri pewaris grup. Masa mau menunggak uang segitu? Cuma karena beberapa hari ini aku sibuk urusan pemilihan kepala pabrik, jadi lupa saja. Ya sudah, cepat kembalikan. Yuchen, jangan buru-buru dong. Lagi pula, aku sebentar lagi jadi kepala pabrik. Nanti semua urusan besar kecil di pabrik ini akan jadi wewenangku. Meski ketahuan bagian keuangan, apalagi cuma perlu satu kata dariku. Iya ya, Mei kan putri pewaris grup. Siapa yang tidak tahu posisi kepala pabrik ini adalah cara bos grup membuka jalan untuk anaknya. Kalau dia jadi kepala pabrik, 2.000 yuanku ini kan pakai uangnya juga. Mei, aku juga cuma peduli padamu. Kau menghilang berhari-hari. Pemilihan sebentar lagi dimulai. Pidato kepala pabrik sudah siap? Xu Zhengyu, siapa dia? Apa hubungan kalian berdua? Apa hubungan kami berdua? Perlu melaporkan padamu? Masa dia membawa wanita ini untuk membuatku marah? Xu Zhengyu, aku tahu kamu ingin membuatku marah. Kamu kekanak-kanakan tidak? Hari ini adalah rapat pemilihan direktur pabrik. Aku tidak mood untuk bertengkar denganmu. Cepat suruh dia pergi.
Zhang Mei, kamu siapa? Suruh dia pergi, kurasa yang harus pergi adalah kamu. Bagaimana kamu berbicara dengan direktur masa depan kami berbicara? Kamu hari ini berpakaian seperti orang kaya. Tidak tahu, kira-kira kamu putra grup. Direktur masa depan? Tampaknya semua orang terhadap Nona Zhang hal penggantian direktur sangat menantikan. Bukankah begitu? Semua orang tahu pemilihan ini adalah bos grup membuka jalan untuk anaknya khusus dibuat. Kami tidak memilih Mei, masa memilih kamu? Setelah Mei menggantikan sebagai direktur, hal pertama adalah kamu dan semua kerabat miskinmu dipecat. Nona Zhang, apakah kamu juga berpikir begitu? Pemilihan segera dimulai, semuanya silakan duduk. Zhang Yu, aku sudah melakukan sesuai permintaanmu. Kamu masih ingat janjimu padaku, kan? Tergantung moodku. Zhang Yu, kamu tahu posisi ini sangat penting bagiku, kamu tidak akan mengecewakanku, kan? Tentu saja aku tahu. Kemarin aku sudah secara resmi mengubah Kusuma Group menjadi Mega Group. Zhang Yu, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, sebentar lagi aku ajak kamu melihat pertunjukan bagus. Pemilihan Direktur Pabrik Desain Huashang. Selamat datang untuk menghadiri pemilihan Direktur Pabrik kali ini. Setelah pimpinan pabrik meninjau riwayat kerja dan perilaku serta gaya hidup pribadi, dari setiap kandidat, akhirnya terpilih satu orang karyawan yang sangat luar biasa. Meskipun usianya masih muda, tetapi kemampuannya sangat menonjol. Dan telah memenangkan banyak penghargaan. Mei, lihat tuh, pembawa acara memujimu sampai kayak bunga. Selamat kepada Mei kita yang menjadi direktur baru. Tidak seperti orang-orang tertentu yang jelas-jelas tahu posisi ini adalah milik Putri Group, masih nekat mendaftar. Mati gua ketawa. Xu Zhengyu, tunggu saja sampai aku jadi direktur, baru aku urus kamu. Buat aku malu. Aduh. Nona, aku kasih saran nih, lebih baik kamu jauhi si sampah ini. Dia cuman anak pembantu, nggak bisa kasih apa-apa ke kamu. Apa kalian nggak tahu dia siapa? Emang siapa lagi, dia itu cuman anjing penjaga keluarga Mei. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk Zhang Mei, Nona Zhang. Mei, selamat ya. Aduh, mulai sekarang Mei kita sudah jadi direktur baru. Beberapa penjilat pengen menjilat aja nggak bisa. Xu Zhengyu, aku sebentar lagi jadi direktur baru. Kamu nggak ucapin selamat? Selamat, pasti dong, selamat. Dan aku juga siapin kejutan buat kamu. Mari kita sambut Direktur Zhang Mei untuk naik ke panggung dan berpidato. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih atas pengakuan dari semua. Kedua, saya ingin berterima kasih kepada direktur lama kami dan pimpinan grup atas bimbingannya. Setelah saya menjabat sebagai direktur, saya akan membawa semua untuk mengembangkan pabrik ini menjadi lebih besar dan kuat. Beberapa orang tunggu aja buat dipecat. Pembantu anak majikan kaya, berasa banget bisa jadi direktur baru. Aku mau melapor. Pertunjukan dimulai. Bukankah itu penjaga ruang komputer? Kenapa dia datang? Kenapa dia ada di sini? Zhang Mei tidak pantas jadi direktur pabrik. Dia menipu kalian semua. Dari mana datangnya anjing gila ini? Tahu ini tempat apa? Berani-beraninya menggonggong di sini. Keluar! Zhang Mei, kau demi posisi direktur pabrik ini mengirimku ke kantor polisi. Sekarang kau sukses, tapi menyuruhku makan nasi penjara. Baik, kalau kau tidak mau aku hidup tenang, kau juga jangan harap hidup tenang. Satu nona besar, satu penjaga pintu. Mungkin ada hubungan apa? Semuanya. Dengar kata-kataku. Dia Zhang Mei, sama sekali bukan putri konglomerat. Dia pernah menikah, punya anak. Dia cuma orang dari desa, janda busuk. Apa? Nona besar pernah menikah, bahkan punya anak? Dia bukan putri konglomerat, lalu siapa dia? Jangan-jangan benar-benar janda? Gunawan Pratiwi, diam kau, seseorang. Usir dia keluar. Siapa kau ini? Baru buka mulut langsung memfitnah Mei kami. Aku memfitnah dia? Kau buka lebar-lebar mata anjingmu, lihat baik-baik. Aku punya bukti Zhang Mei pernah menikah dan punya anak. Surat nikah. Gunawan Pratiwi mau apa?
Hari ini aku akan kasih tahu kalian, dia Zhang Mei baru berusia 18 tahun, sudah hamil duluan. Lalu diam-diam menikah. Minggir dan lagi. Dia juga pembawa sial untuk suaminya. Baru menikah, suaminya langsung mati kesialan. Padahal, dompetnya lebih kosong dari wajahnya, masih mau berpura-pura di depan kalian sok tinggi seperti putri bangsawan. Sebenarnya Zhang Mei ini cuma suka pamer, orang tak berguna. Gunawan Pratiwi, dasar tua bangka, berhenti. Laporan Bukti ini pemeriksaan tidak terlihat kehamilan. palsu. Akta nikah. Mungkinkah dia benar-benar bukan putri bangsawan? Zhang Mei benar-benar seorang janda? Dia benar-benar pernah melahirkan? Teman-teman, masih ada lagi. Dia, Zhang Mei, untuk mewarisi, dia mendekati orang-orang kaya, memperlakukan mereka seperti orang bodoh. Dia juga sering di belakang, meremehkan kalian. Bilang kalian cuma sekumpulan mata duitan yang bodoh dan serakah. Gunawan Pratiwi, kenapa kau tega menghancurkan hidupku? Pergi! Justru kau yang menghancurkan hidupku. Demi kemewahan dan kekayaanmu sendiri, kau mengirimku ke penjara. Kau memang pengkhianat yang tak tahu balas budi. Aku cuma membalas perbuatanmu dengan caramu sendiri. Mengerti? Nona Mei bukan putri konglomerat. Aku bicara yang sebenarnya. Selama lebih dari 20 tahun ini, apa yang tidak ku ketahui tentang hidupnya? Siapa kau? Gunawan Pratiwi, diam! Aku adalah ayah kandungnya. Aku adalah ayah kandung Zhang Mei, ayah kandungnya loh. Loh, kok bisa? Bukannya dia putri konglomerat, kok jadi anak satpam? Kalau ini benar, sungguh tak tahu malu. Pura-pura jadi putri konglomerat, menipu kita habis-habisan. Mei, apa yang dikatakan satpam ini benar? Zhang Mei. Ada apa ini? Yuchen, jangan dengarkan dia. Dia cuma orang gila. Aku sekarang sudah jadi direktur pabrik. Percayalah padaku ya. Iya, Mei kan baru saja diangkat jadi direktur pabrik. Benar. Barusan kita semua sudah mendengarnya dengan jelas. Sekarang aku sudah menjadi direktur pabrik desain industri Huashang. Hei, siapa saja? Buang orang tua ini keluar. Berani kau? Maaf hadirin sekalian. Karena kelalaian staf, daftar kandidat direktur pabrik tertukar. Sekarang saya umumkan secara resmi, Direktur Pabrik Desain Huashang adalah Bapak Xu Zhengyu. Apa? Direktur pabrik adalah Xu Zhengyu. Bagaimana mungkin Xu Zhengyu, si penjilat ini? Tidak mungkin. Xu Zhengyu, kamu jelas-jelas sudah berjanji padaku. Kamu menipuku. Orang sepertimu yang mengejar kemewahan dan kekayaan, meninggalkan keluarga dan anak-anak, wanita yang tak tahu malu. Apa hakmu untuk menjadi direktur pabrik ini? Posisi direktur pabrik adalah untuk bos grup, mempersiapkan jalan untuk anaknya sendiri. Mungkinkah Xu Zhengyu adalah anak bos grup? Oh, begitu. Tidak heran dia biasanya sombong dan sewenang-wenang, seperti orang kaya baru. Ternyata adalah anak penjaga pintu. Benar, aku sudah lama tidak suka padanya. Berani-beraninya menyamar sebagai putri grup, bahkan berkhayal menjadi direktur pabrik. Menurutku, dia lebih pantas menyapu toilet. Kamu janda busuk. Cih, berani mengirimku ke kantor polisi. Inilah akibatnya kamu menyakitiku. Pabrik desain Huashang Tuan Xu, lihat. Hal-hal yang Anda perintahkan padaku, sudah saya lakukan kasus saya itu, lihat. Kasus itu akan dibatalkan oleh asisten Lucky untukmu. Sekarang pergi saja. Baik-baik, terima kasih Tuan Xu. Gunawan Pratiwi. Kamu berani menyakiti anak kandungmu sendiri? Apakah kamu punya hati nurani? Enyah kau! Kalau bukan karena kamu mengirimku ke kantor polisi, akankah aku seperti ini? Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Zhang Mei. Kamu berani menipuku. Yuchen, dengarkan penjelasanku. Salah sendiri kamu. Penjaga! Usir mereka semua keluar. Aku pergi sendiri. Meskipun kamu adalah anak bos grup, lalu bagaimana? Mei kami ini jenius di dunia desain industri. Tanpa dia, bagaimana dengan kompetisimu? Kamu sangat menyayanginya. Kalau begitu pergi bersama dia. Hei, selamat ya.
Aku kira kau benar-benar akan memberikan posisi kepala pabrik kepada Zhang Mei itu. Dia Zhang Mei itu apa haknya? Dulu aku yang buta dan bodoh, tertipu terus olehnya. Sudahlah, jangan bahas dia lagi. Kemarin kita gagal makan bersama, malam ini kau ada waktu nggak? Malam ini aku ada rapat yang sangat penting. Lain kali aku yang traktir. Masa iya dibayarin cewek, lain kali aku yang traktir? Oh ya, persiapan lombamu gimana? Masuk final. Kali ini aku mau menang juara. Dengan namaku sendiri. Aku percaya padamu. Yuchen, tunggu aku. Zhang Mei masih di sini merendahkan diri buat minta-minta. Gunawan Pratiwi, orang sepertimu pasti akan mati mengenaskan. Aku mati mengenaskan, kau ini dasar janda tak berguna. Pikirkan dulu nasibmu sendiri. Kalau memang nggak bisa, nanti gue carikan lagi jomblo tua dari desa mana, biar bisa dapat mas kawin lagi. Pergi kau. Pergi ya pergi, nggak kayak kamu, kau bahkan nggak bisa pergi. Yuchen, dengar penjelasanku. Zhang Mei, kau berani menipuku. Aku tidak menipumu. Posisi kepala pabrik ini memang hakku. Xu Zhengyu itu yang ingkar janji. Jangan omong kosong, sekarang kembalikan 2.000 yuan itu. Dalam keadaanku sekarang, mana bisa cari 2.000 yuan untukmu? Kamu? Aku tak menyangka kau wanita seperti ini. Mengaku sebagai putri kepala pabrik, menipu kemana-mana. Chow Yuchen, telinga mana yang dengar aku bilang aku putri grup perusahaan? Itu kan kalian sendiri yang memanggilku putri grup perusahaan sana-sini. Kalian sendiri yang salah masih mau menyalahkanku? Kau benar-benar nggak bisa diajak bicara. Aku nggak mau bahas yang lain. Hari ini, bagaimanapun caranya, kau harus kembalikan 2.000 yuan itu. Atau jangan salahkan aku nanti. Di saat seperti ini masih minta uang dariku? Chow Yuchen, bukankah aku sering memberimu uang? Kalau dijumlahkan pasti sudah 2.000 yuan kan? Kalau kamu mau bicara soal uang, justru kamu yang harus bayar utang padaku. Yuchen. Betul, beberapa hari lagi adalah final lomba desain industri. Kita berdua harus serius dan menangkan gelar juaranya. Nanti, apa masih kurang 2.000 yuan itu? Jangan bicara soal itu, nanti bahkan pabrik keluarga Xu itu tidak akan kita hiraukan. Juara semudah itu didapat? Yuchen, tenang saja, aku pasti akan menjadi juara. Jangan lupa, aku adalah jenius yang diakui di dunia desain. Lomba kecil seperti ini mungkin sulit untukku? Benar, meski dia bukan putri konglomerat, tapi gelar jenius desain industri yang diakui ini tidak mungkin palsu, kan? Xu Zhengyu, karena kamu sudah tidak punya hati padaku, jangan salahkan aku kalau nanti aku balas. Kita lihat saja nanti. Kenapa kamu masih ada di rumahku? Zhengyu, kamu bilang aku pindah dari desa ke kota. Selama ini selalu tinggal di rumahmu. Sekarang kamu suruh aku pindah, aku mau tinggal di mana? Apalagi aku ini seorang wanita yang hidup sendiri. Di luar sana kan tidak aman. Kamu tega nggak sih? Wanita ini lagi-lagi punya niat apa? Zhengyu, tolong pertimbangkan perasaan kita selama bertahun-tahun ini. Janganlah terlalu berhitung dengan seorang wanita seperti aku. Si anjing penjilat sialan ini ternyata nggak mau lagi dijilat. Zhengyu, begini, bukannya kamu nggak suka sama Chow Yuchen itu? Aku janji padamu, aku pasti akan menjauhi Chow Yuchen itu sejauh-jauhnya. Dan lagi, masalah pabrik itu sudah aku maafkan. Kalau gitu, aku harus berterima kasih pada kemurahan hati Zhang Mei. Zhang Mei, jangan kira aku nggak tahu rencana apa yang ada di kepalamu. Kalau kamu mau main, aku temani sampai habis. Baik, kamu mau tinggal boleh, tapi di rumah kami nggak ada orang pengangguran. Kamu bisa jadi asisten Mak Cinta. Apa? Kamu suruh aku kerja jadi pembantu? Kenapa nggak mau? Kalau nggak mau pergi sana. Aku mau. Aku harus tetap tinggal di sini baru bisa dapatkan blueprintnya. Xu Zhengyu, kamu tunggu saja. Nanti setelah aku menang juara kompetisi ini dan dapat investasi dari Nugroho Group, aku pasti akan menginjakmu dengan sangat keras. Zaki, aku sudah panaskan susu untukmu. Coba rasain. Barang yang dia ikutkan di final, cuma ketel rusak. Zaki, lomba desain industri finalnya tinggal beberapa hari lagi. Aku belum punya ide bagus.
Gimana kalau kamu bantu aku mikirin? Zaki, kamu lihat gambar rancangan sebelumnya semua kamu yang bantu aku gambar. Kalau kamu nggak bantu aku pasti bakal gugur. Kalau gambarku kuberikan padamu, aku ikut final pakai apa? Kamu kan pintar, gambar lagi satu aja. Buat kamu kan bukan hal yang susah. Boleh ya, Zaki? Ini Zaki, kalau aku gugur dari lomba ini, aku bener-bener nggak bakal dapat kerjaan. Kalau aku nggak dapat kerjaan, aku nggak bisa nafkahin Zaki dan mertuaku. Kamu pasti nggak tega kan? Aku nggak percaya kamu bener-bener nggak peduli sama aku. baiklah. Mengingat kamu sudah merengek padaku, aku bantu kamu sekali lagi. Dasar si anjing penjilat. Mengendalikanmu gampang banget. Upacara penghargaan Lomba Desain Industri kelima Kota Samudra. Mei, kamu yakin bisa menjuarai lomba kali ini? Ketua Chow, maksudmu apa? Mei, kami itu bakat desain yang diakui. Lomba-lomba desain ini sudah berapa banyak juara yang dia raih? Dengan bakat Mei, di Kota Samudra ini siapa lagi yang bisa menandinginya? Soal juara hanya ketua yang bisa bersaing dengan Mei. Tentu saja, kalau tidak, kenapa Chu Zhengyu memaksa Mei tetap di pabrik? Bukankah dia ingin Mei mengharumkan nama pabrik? Ini kan Direktur Shu. Kenapa tahu Mei kami akan juara kau menyesal? Masih mau memohon dia kembali? Sok tinggi hati. Memangnya ada yang bisa dibanggakan? Kau cuma bisa jadi direktur karena ayahmu. Sebanyak apapun kau menggertak tidak akan mengubah fakta kau itu orang picik dan pengecut. Zhang Mei, anjing peliharaanmu setia sekali ya. Menggonggong sana-sini. Kau tidak bisa mengendalikannya? Kamu bilang siapa anjing? Ayo semua lihat yang ini. Adalah direktur pabrik garmen Huashang kami. Direktur muda begini. Sudah jadi direktur masih ikut lomba juga? Kalau tidak dapat penghargaan muka mana tahan? Direktur kami ini naik jabatan lewat jalur belakang, bahkan tidak mengizinkan. Karyawan berprestasi lain di pabrik. Bersaing secara adil untuk posisi direktur malah mengusir orang yang lebih berbakat darinya. Apa? Ternyata dapat jabatan lewat koneksi. Sudah kuduga muda begini mana mungkin jadi direktur. Lina Setiawan, kau tahu memfitnah di depan umum bisa kena tuntutan hukum? Chu Zhengyu dia, Lina Setiawan, cuma bercanda sedikit. Perlu segitunya? Dia memang bercanda, tapi yang dia hina itu adalah reputasi saya dan pabrik saya. Reputasi pabrikmu itu mana yang bukan berkat Mei? Iya betul, medali-medali di pabrikmu itu semua berkat Mei kami. Zhang Mei, nah kamu sendiri yang bilang, penghargaan ini berkat siapa? Kalau bukan karena Mei, dengan kualifikasi pabrik kita yang pas-pasan ini, di Kota Samudra pabrik kecil kelas teri, kamu sendiri nggak tahu diri. Nggak bisa dapetin Mei, lalu pakai jabatan direktur pabrik mengusir Mei. Rangga Lesmana, kalau bukan karena bapakmu yang udah berjuang buat pabrik bertahun-tahun ini, udah lama saya pecat kamu. Orang sombong dan angkuh kayak kamu mana bisa menghargai bakat? Mei kami punya keahlian, kemana-mana jadi bintang bersinar, nggak butuh pabrik jeleknya. Pabrik Huashang punya direktur kayak gini, menurutku pabrik Huashang bakal merosot. Dulu aku sempat pengen kerja di pabrik Huashang. Sekarang kayaknya nggak perlu lagi. Kalian semua begitu mendukung Zhang Mei, terus kenapa masih betah nempel di pabrik saya? Aku cuma mikirin pabrik. Teman-teman, orang kayak dia nggak pantas sama sekali jadi direktur pabrik kita. Rangga Lesmana, di kehidupan sebelumnya, kamu yang jadi perantara. Mengambil gambar rancangan yang aku kasih ke Zhang Mei jual ke pesaing. Sampai merusak fondasi bisnis keluarga aku. Nanti habis aku urusin Zhang Mei, baru giliran kamu. Mei, hari ini kita tunjukin ke dia siapa yang benar-benar luar biasa. Yaudah, kalian lihat baik-baik. Siapa sih yang luar biasa? Siapa yang nggak layak disebut? Zhengyu. Kamu datang? Chu Zhengyu.
Cewek brengosan siapa ini? Zhang Mei, mulutmu jaga baik-baik. Kalau kamu masih tidak menghormati Sixuan, awas aku tidak segan-segan padamu. Xu Zhengyu, sampai kapan kamu mau membuatku kesal? Bikin kamu kesal, kamu pantas. Nona, aku sarankan jangan salah menilai orang. Orang seperti dia, demi mendapatkan posisi kepala pabrik, bisa tega mengabaikan keluarga sendiri. Selagi belum terlalu dalam terjerat, sebaiknya berhenti sekarang juga, agar nanti tidak tertipu. Zhengyu, mereka bilang kamu mau menipuku. Seumur hidupku, siapapun yang kutipu, aku takkan pernah menipumu. Sixuan, ayo kita segera ke sana. Upacara akan segera dimulai. Baik. Si anjing penjilat, seumur hidup takkan berubah sifat menjilat wanita. Xu Zhengyu, kamu tunggu saja. Begitu aku memenangkan kejuaraan dan mendapat investasi dari Nugroho Group, aku pasti akan membuatmu sangat menyesal. Sixuan malam ini makan malam di rumahku, yuk. Dengar ya, masakan Mak Cinta enak banget. Kamu harus coba. Oke. Xu Zhengyu, kamu kan jarang bawa cewek lain pulang. Kamu mau makan apa? Kasih tahu aku dulu. Nanti aku suruh Mak Cinta siapin. Selamat datang di acara penghargaan kompetisi kreasi industri yang diadakan Kota Samudra. Hadiah untuk kompetisi ini banyak banget. Dewan juri juga menilai dengan serius. Akhirnya terpilih 3 karya untuk memperebutkan juara 1, 2, dan 3. 3 peserta ini adalah Bapak Chow Yuchen. Yuchen, sepertinya juara 1 sudah di tangan. Nona Zhang Mei. Mei, kamu hebat banget. Lihat tuh, si penjilat. Ini baru kemampuan Mei dan Ketua Chow. Dan Bapak Xu Zhengyu. Zhengyu, selamat ya. Senang apa sih? Pasti cuma jadi pendukung. Soalnya juara 1 pasti milik Mei kita. Hasilnya belum diumumkan. Udah buru-buru ambil kesimpulan. Ngapain lagi diumumkan? Nona, kamu belum tahu. Nona Mei kita udah menang banyak penghargaan desain. Anak orang kaya itu bisa masuk aja udah beruntung banget. Nah, tahun ini aturan kompetisi kita ada perubahan. Sesuai permintaan investor, ditambah sesi presentasi konsep kreasi baru dilakukan voting langsung untuk memilih karya juara 1, 2, dan 3. Apa presentasi konsep kreasi? Ada apa? Kompetisi kali ini mengharuskan kita menjelaskan konsep kreatif. Entah Nona Mei, apa kamu sudah siap? Mei kita ini sudah biasa dengan situasi besar apapun. Menjelaskan konsep desain, mana bisa membuat Mei kita kewalahan, iya kan? Betul, Nona Mei sudah berapa kali mewakili pabrik kita menerima penghargaan. Kalian pernah lihat dia grogi? Bagus. Kalau begitu, saya tunggu saja presentasi hebat dari jenius desain industri, Ibu Zhang Mei. Sebelum para desainer naik ke panggung untuk presentasi, mari kita sambut dengan meriah perwakilan investor kompetisi desain kali ini, Nona Tang Sixuan, untuk mengambil tempat di kursi juri. Tak disangka, wanita di samping Xu Zhengyu ternyata adalah perwakilan investor kompetisi ini. Pantasan si penjilat menjijikan ini tidak nempel lagi pada Mei kita. Ternyata sudah merangkul pihak investor. Penampilan Nona Tang ini kelihatannya jauh lebih baik daripada Zhang Mei si janda ini. Sekarang lihat Zhang Mei saja saya merasa jijik. Lagi pula, Xu Zhengyu itu siapa? Bisa berdiri bersama Nona Tang? Hanya orang seperti saya yang pantas berdiri di samping Nona Tang. Selanjutnya, mari kita persilakan Nona Zhang Mei naik ke panggung terlebih dahulu untuk menjelaskan konsep karyanya. Untuk karya ini, konsep kreatif saya adalah karena memikirkan banyak orang saat merebus air selalu harus menatap ketelnya. Maka saya berpikir, jika ada kettle yang bisa mengingatkan orang saat air sudah mendidih, maka orang bisa melakukan hal lain selama menunggu air mendidih. Begitulah pemikiran saya. Jadi terciptalah desain ini. Terima kasih. Memang pantas disebut jenius desain industri. Detail kecil dalam kehidupan sehari-hari bisa memicu inspirasinya. Sepertinya juara kali ini tetap milik Nona Zhang Mei. Nona Zhang, apa prinsip desain Anda? Prinsip desain? Prinsip desain saya adalah Tunggu, apa yang terjadi? Prinsip desainmu sendiri. Kamu sendiri tidak tahu.
bicara saja tidak lancar. Jangan-jangan karya ini bukan miliknya? Mei E, ada apa ini? Zhang Mei sudah lama sok hebat sampai benar-benar lupa kalau dirimu sebenarnya cuma orang yang tidak berguna. Hari ini, aku akan buka habis aib terakhirmu. Bukankah ini cuma prinsip resonansi uap yang sederhana? Betul, benar prinsip resonansi uap. Memanfaatkan tekanan air dan udara agar ketel bersuara. Bodoh. Mei E, kamu memang hebat sekali. Bisa terpikir menggunakan tekanan air dan udara untuk mendesain ketel yang bisa bersuara. Penjilat, sudah lihat kan kehebatan Mei E kami? Nona Zhang, bolehkah saya bertanya lagi? Tidak ada aturan peserta boleh bertanya. Pertanyaan dari peserta dapat membantu juri memberikan penilaian yang objektif. Tuan Shu, silakan bertanya. Kalau begitu, Nona Zhang bagian dalam ketel ini dirancang bagaimana? Bagaimana desainnya? Cuma teko jelek, mau didesain apa lagi? Cuma ditambahin tutup aja. Terus? Lalu? Terus gimana? Tutup teko ini bukan tutup biasa. Di tutupnya ada lubang kecil bulat. Di dalam, yang terhubung ke lubang itu, ada rongga silinder. Rongga ini bisa menghasilkan resonansi. Saat air mendidih, uap air akan keluar lewat lubang ini dan beresonansi dengan rongga, langsung menghasilkan siulan yang nyaring. Kamu tahu dari mana konsep desain Nona Zhang Mei ini? Tentu saja aku tahu, itu karena... Cukup, Chu Chengyu, diam kau. Karena karya ini bukan dia Zhang Mei yang mendesainnya. Karya ini bukan dirancang oleh Nona Zhang Mei. Maksudmu, dia menjiplak karya orang lain? Xu Zhengyu, apa yang kau omongkan? Karya ini bukan milik Mei E. Lalu milik siapa? Zhang Mei, kau yang beritahu semua orang atau aku yang bicara? Xu Zhengyu, kau sengaja menjatuhkanku ya? Karena Zhang Mei tidak mau mengaku, aku yang akan beritahu kalian semua. Semua desain Zhang Mei adalah pemberian dariku. Semua kehormatannya. Semua itu kuberikan Xu Zhengyu. Apa? Jenius desain industri ternyata selalu pakai karya orang lain. Tak kusangka Zhang Mei pandai sekali berbohong. Katanya dia cuma janda dari desa. Chu Zhengyu yang menampungnya. Tang Shixuan. Xu Zhengyu, jangan keterlaluan. Kau ini anak bos grup. Mei E kami cuman wanita tak punya siapa-siapa. Membantunya sedikit kenapa? Keluargaku kayak jadi dosa ya. Harus sampai orang sepertimu menghisap darahku habis, baru bisa disebut orang baik? Karena karya Nona Zhang Mei tidak dirancang sendiri, maka kompetisi ini akan membatalkan partisipasi Nona Zhang Mei. Hasilnya dibatalkan, kompetisi tetap berlanjut. Yu Chen. Jauh-jauh dari aku. Yu Chen kamu. Bagaimana? Hilang status putri konglomerat dan gelar jenius desain industri pacar kamu juga mulai jijik dengan kamu. Xu Zhengyu, kamu jangan terlalu sombong. Juara pasti milik Yu Chen. Selanjutnya, mari kita persilakan Nona Tang naik ke podium untuk mengumumkan daftar pemenang. Aku umumkan kompetisi desain industri kota Jinghai kali ini pemenang juara akhirnya adalah Xu Zhengyu, Bapak Xu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Xu Zhengyu si anjing penjilat ini? Tidak. Tidak mungkin Xu Zhengyu. Ini tidak fair. Benar, ini pasti tidak fair. Xu Zhengyu kenal dengan Nona Tang, pasti ada kecurangan di dalamnya. Aku minta pemilihan ulang, ganti juri untuk evaluasi ulang. Evaluasi ulang. Kamu sendiri skillnya kurang, selalu merasa orang lain main belakang atau pakai koneksi. Kamu berani bilang tidak ada kecurangan sama sekali? Karena semua merasa kompetisi kali ini tidak adil, maka kami akan mengikuti pendapat semua orang dan mengadakan pemungutan suara ulang untuk kompetisi ini. Karya akan dikirim ke Nugroho Group untuk penilaian akhir. Hasil penilaian akan diumumkan minggu depan di acara penandatanganan Nugroho Group. Saat itu, Presiden Direktur Nugroho Group dan Presiden Direktur Kusuma Group akan hadir langsung di tempat. Mereka akan menandatangani kontrak investasi di tempat dengan pemenang akhir.
Apa Presiden Direktur Nugroho Group dan Kusuma Group juga akan datang? Juara kali ini benar-benar kehormatan tertinggi ya. Sungguh menantikan hari penandatanganan nanti. Presiden Nugroho juga akan datang. Kesempatan penting seperti ini harus kurebut. Tidak boleh biarkan Xu Zhengyu menang. Kalau kamu bisa mendekati Nonatang, aku juga bisa. Nanti aku minta Nonatang memberikan pujian untukku dalam penilaian. Aku pasti bisa mengalahkanmu, Xu Zhengyu. Yu Chen, ayo kita pergi. Kamu pergi sendiri saja. Aku masih ada urusan. Nonatang. Halo, saya Cao Yu Chen. Ada apa, Kepala Chow? Saya tidak tahu, Nonatang. Apakah Anda ada waktu malam ini? Saya ingin mengajak Nonatang makan malam sederhana. Sebagai ucapan terima kasih atas penilaian Nona terhadap karya saya. Cao Yu Chen, ini caramu diam-diam menjilat perwakilan investor lomba ya? Kepala pabrik Su boleh diam-diam menemui Nonatang. Kenapa saya tidak boleh? Maaf, Shixuan adalah tamu istimewa saya. Anda tidak bisa makan dengannya. Lagi pula kami sudah ada janji. Maaf ya. Kamu berani-beraninya di sini mengajak wanita lain makan. Pacar kamu Zhang Mei tidak marah? Jangan asal ngomong. Saya dan Zhang Mei hanya rekan kerja biasa. Jangan membuat rumor. Saya benar-benar belum pernah melihat pria seperti kamu yang tebal muka hidup dari wanita. Saya yang menafkahi Zhang Mei. Zhang Mei yang menafkahi kamu. Bagaimana bisa saya memasukkan orang sepertimu ke pabrik kami dan menjadikanmu kepala desain? Cao Yu Chen, saya izinkan kamu pergi. Masih ada apa lagi, kepala pabrik Su? Kalau saya tidak salah ingat, direktur kalian punya dana cadangan setiap bulan. Itu untuk beli bahan habis pakai kan? Bukan untuk sok kaya. Dan membayar tagihan orang lain kan? Apa? Kepala Chow menggelapkan uang pabrik? Tidak mungkin. Mana mungkin Kepala Chow melakukan hal seperti itu? Dia selalu sangat bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Mana mungkin melanggar aturan pabrik? Maaf, kepala pabrik Su. Saya tidak mengerti maksud Anda. Dana cadangan itu ada di pabrik, disimpan dengan baik. Tidak mengaku ya? Baiklah kalau begitu. Sekarang saya panggil bagian keuangan. Kita cocokkan pembukuannya. Pak Manajer Xu. Tunggu sebentar. Aku akui waktu itu, aku pakai dana cadangan untuk bantu Zhang Mei bayar tagihan restoran Dongfang. Tapi dia janji akan kembalikan uangnya padaku. Dia sudah bayar ke kamu? Tunggu dulu lagi. Zhang Mei. Cepat kamu kembalikan uang 2.000 yuan itu padaku. 2.000 yuan apa? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Zhang Mei, aku nggak peduli caranya bagaimana hari ini, kamu harus kembalikan uangnya padaku. Kalau enggak, kita berdua bakal hancur. Cao Yu Chen, uangnya kan kamu sendiri yang pakai. Ada hubungan apa sama aku? Lagi pula, paling-paling masuk kantor polisi beberapa hari, nanti kalau uangnya sudah dilunasi, kamu bisa bebas. Zhang Mei, aku benar-benar buta, sampai percaya sama perempuan pembohong kayak kamu. Itu kan kamu sendiri yang bodoh, yang mau ngasih aku uang. Zhang Mei, kamu kejam banget sih. Cao Yu Chen, berani-beraninya kamu mukul aku. Si Chow, kamu ngapain? Pak Manajer Xu, kasih aku waktu. Aku akan segera lunasi 2.000 yuan ini. Di kehidupan sebelumnya, kamu dan Zhang Mei menghancurkanku seperti itu. Awalnya cuma mau masukkan kamu ke penjara sudah selesai. Tapi di kehidupan ini, kamu malah berani mengincar Shixuan. Kalau gitu, aku akan temani kamu main sampai puas. Baiklah kalau begitu. Mengingat kamu sudah di pabrik bertahun-tahun lamanya, 2.000 yuan ini kamu lunasi, masalahnya bisa selesai. Tapi pabrik ini, kamu nggak bisa tinggal lagi. Aku tahu. Aku akan mengundurkan diri dalam beberapa hari ini. Gandenganmu saja sudah pergi. Kamu masih nempel di sini buat apa? Xu Zhengyu, kamu tunggu saja. Zhang Mei, di kehidupan sebelumnya kamu bilang cuma cinta Cao Yu Chen. Nah, di kehidupan ini tanpa semua yang kuberikan padamu, aku ingin lihat, akhirnya kalian akan jadi seperti apa. Yu Chen. Kamu masih berani mengejarku, menyamar sebagai putri orang kaya, mengambil alih gelar desainer jenius industri, Zhang Mei, apalagi yang asli darimu. Perasaanku padamu itu asli. Kamu berani menyukaiku? Xu Zhengyu, si pengecut licik itu, sendiri tidak bisa mendapatkan hati Mei kami. Bahkan berani memfitnah Kepala Chow, sampai memecat Kepala Chow. Benar-benar penjilat rendah yang picik. Yu Chen, nanti aku carikan kamu pabrik yang lebih bagus. Dengan kemampuanmu, pasti bisa membuka jalan baru, buat malu Xu Zhengyu habis-habisan. Iya, Yu Chen, aku juga bisa membantu memata-matai gerak-gerik Xu Zhengyu. Dengan begitu kamu bisa mendapatkan lebih banyak pesanan kerjasama. Kalau bisa merebut pesanan dari pabrik desain Huashang, lihat pabrik Xu Zhengyu bisa bertahan berapa lama lagi.
Zhang Mei masih ada gunanya untuk sementara. Setelah aku dapat pabrik baru dan mantap, baru buang dia juga belum terlambat. Su Zhengyu, penghinaan hari ini, Cao Yuchen pasti akan balas di kemudian hari. Aduh, capek banget. Mak Cinta, makanannya sudah siap belum? Belum. Ini jam berapa sudah? Kok belum masak? Tuan Muda dan Nona Tang sudah makan. Mau makan, masak sendiri. Sikapmu seperti apa ini, Mak Cinta? Kamu cuma pembantu di rumah ini. Berani bicara seperti itu padaku? Wah, benar-benar menganggap diri sebagai nona besar. Tuan Muda bilang, sebentar pergi cuci piring. Su Zhengyu, kamu ini lelaki picik yang jahat. Su Zhengyu, kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Kenapa perempuan ini ada di sini lagi? Siapa yang izinkan kau masuk sembarangan? Keluar! Su Zhengyu, apa selama ini semua gara-gara perempuan ini kau sengaja datang untuk membuatku kesal? Ku beritahu kamu, sekarang aku tidak akan memaafkanmu lagi. Kau ini benar-benar tidak tahu malu. Berani sekali kau. Apakah maafmu penting bagiku? Su Zhengyu, dulu kau sangat patuh padaku. Kenapa sekarang kau berubah menjadi seperti ini? Aku berubah menjadi seperti apa? Apa hubungannya denganmu? Cepat hilang dari pandanganku. Jangan hiraukan dia. Ayo kita nonton film. Pamanku menyiapkan 2 tiket untuk King Nu Yo-hun. King Nu Yo-hun. Tiket King Nu Yo-hun sangat sulit didapat. Kau sebelumnya jelas-jelas bilang akan mengajakku pergi. Sungguh berisik. Siswan, ayo kita pergi. Nanti gendang telingaku tidak tahan. Su Zhengyu, dasar bajingan. Berani-beraninya kau menghina dan mempermalukanku. Aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Su Zhengyu, aku akan menunggu pabrik keluargamu bangkrut. Nanti, aku akan membuatmu berlutut di tanah untuk semua yang telah kau lakukan dan meminta maaf kepadaku dengan bersujud. Kamu ngapain di kamar Tuan Muda? Urusanku mau diapain kok diurusi sama pembantu? Minggir! Kamu ini, bahkan pembantu aja nggak pantas disebut. Cuma numpang hidup di keluarga Shu. Muka elu tebel banget sih. Cih! Laporan buruk, Pak Manajer. Pesanan dari pabrik Angin Jaya direbut oleh pesaing terbesar pabrik kita, pabrik desain kayu kota. Kenapa bisa gitu? Katanya sih, pabrik desain kayu kota baru saja dapat seorang desainer yang sangat hebat. Mereka yang merebut pesanan kita. Pesanan dari pabrik Angin Jaya ini kan kerja sama terbesar pabrik kita. Oke, aku sudah tahu. Keluar dulu, aku yang akan urus. Di kehidupan sebelumnya, Zhang Mei lah yang kasih gambar rancanganku ke Rangga Lesmana. Rangga Lesmana jual ke kayu kota. Mereka bersekongkol dengan kayu kota, merampas banyak kerja sama pabrik, menggerogoti fondasi bisnis keluargaku. Kusuma Group semakin merosot. Tak disangka di kehidupan kali ini, Zhang Mei berani mencuri gambar rancanganku. Bagus. Kalau gitu, jangan salahkan aku jadi kejam. Halo Paman Zheng, ini Zheng Yu. Apakah Paman sibuk hari ini? Saya ingin berkunjung. Hati-hati menaruhnya. Hati-hati. Bagaimana, Yuchen? Kalau bukan karena aku membantumu mendapatkan gambar rancangan Su Zhengyu, mungkinkah kamu bisa cepat-cepat mendapat pesanan dari pabrik Angin Jaya? Bisa membuat Su Zhengyu dengan patuh menyerahkan gambar desainnya. Mei, memang kamu yang hebat. Tentu saja. Su Zhengyu melakukan semua ini bukannya cuma ingin menarik perhatianku agar aku berubah pikiran. Dia berani memperlakukan kita seperti ini. Kita harus buat dia merasakan sakitnya. Kalau tidak, aku tidak akan mudah memaafkannya. Pabrik desain kayu kota selama ini ingin bekerja sama dengan pabrik Angin Jaya, tapi sebelumnya tidak pernah ada kesempatan. Kali ini berkat aku, kerjasama bisa disepakati dengan mudah. Tanpa pesanan dari pabrik Angin Jaya, pabrik Su Zhengyu itu tidak akan bertahan sampai akhir tahun. Kita tinggal menunggu si pemboros ini menghabiskan warisan ayahnya sampai habis. Su Zhengyu, kenapa kau di sini? Su Zhengyu, kenapa kamu di sini? Saya datang mengunjungi Direktur Zhang. Ada masalah apa? Dia tidak akan memberitahu Direktur Zhang. Tentang saya sudah resign kan? Nggak apa-apa. Lagi pula sekarang pabrik desain kayu kota sudah menandatangani kontrak dengan pabrik Angin Jaya. Direktur Zhang menyesal pun sudah terlambat. Su Zhengyu, menurutku kamu sudah tahu Yuchen kami telah memfasilitasi kerjasama dengan pabrik Angin Jaya dan pabrik desain kayu kota. Jadi kamu datang untuk mengacau ya? Su Zhengyu, saya tidak peduli kamu datang untuk apa. Tapi saya menyarankan kamu, jangan melakukan perjuangan yang sia-sia lagi. Pabrik desain kayu kota, kami sudah bekerja sama dengan pabrik Angin Jaya. Ternyata pabrik desain kayu kota ini desainer barunya adalah kamu. Entah mempekerjakan kamu pabrik desain kayu kota adalah keberuntungan atau malapetaka.
Pabrik desain kayu kota mempekerjakan Yuchen kami. Itu pasti seperti menemukan harta karun. Begitu Yuchen kami menjabat langsung mendapatkan proyek dari pabrik Angin Jaya. Sedangkan beberapa orang baru menjabat sudah kehilangan proyek sebesar ini. Benar-benar sial. Cao, saya tanya kamu. Kamu sudah keluar dari Huashang? Ya, Direktur Zheng. Beberapa waktu lalu baru resign dari Huashang. Dia, Direktur Xu, iri dengan kemampuan saya, memecat saya. Halo? Apa? Pabrik Angin Jaya ingin membatalkan kontrak dengan kami. Bahkan akan menuntut kami. Kau ini Cao Yuchen, berani-beraninya menipu saya. Sopir. Kalau begitu, gambar desain yang kamu berikan kepada kami, apakah kamu sendiri yang menggambarnya? Tentu saja saya sendiri yang menggambarnya. Direktur Zheng, Anda jangan percaya pada fitnah beberapa orang. Dia hanya menghalangi saja. Cao Yuchen, kau sangat berani. Cao Yuchen, beraninya kau. Kau berani menggunakan desain orang lain atas nama orang lain untuk menipu kami pabrik Angin Jaya agar menandatangani kontrak denganmu. Bapak Zheng, apa maksudnya ini? Gambar-gambar itu semua saya yang gambar sendiri dan juga kalian yang duluan menawarkan kontrak kepada saya. Cao Yuchen sebagai manusia harus jujur sedikit. Bapak Zheng, apakah Xu Zhengyu yang bilang sesuatu kepada Bapak? Bapak tenang saja. Kerja sama Bapak dengan pabrik desain kayu kota juga sama. Asalkan kita bisa mencapai kerja sama jangka panjang, maka nanti bisa memberikan harga terbaik kepada Bapak. Pasti tidak kalah dengan Huashang. Saya sudah telepon Bapak Sun, direktur kalian untuk membatalkan kerja sama kalian pulang saja. Bapak Zheng, Bapak tidak bisa seperti ini. Dan lagi kontrak sudah ditandatangani. Sekarang Bapak membatalkan kontrak harus membayar denda pelanggaran kepada kami. Cao Yuchen, denda pelanggaran tentu harus dibayar. Tapi yang harus membayar adalah pabrik desain kayu kota kalian kepada kami, pabrik Angin Jaya. Apa? Pabrik desain kayu kota yang bayar? Bapak Zheng, ada apa yang terjadi? Bapak tiba-tiba mau membatalkan kontrak. Iya, Bapak Zheng, jangan sampai Bapak dimanfaatkan oleh beberapa orang. Kau pikir kami menandatangani kontrak denganmu karena kau Cao Yuchen? Kami menandatangani kontrak dengan kalian karena kau adalah ketua tim desain pabrik Huashang. Tapi kau tidak menjelaskan bahwa kau sudah berhenti kerja. Iya, saya memang tidak bilang kepada Bapak, saya sudah berhenti kerja, tapi produk yang didesain itu benar-benar produk yang belum ada di pasaran kan? Bapak mau begitu saja meninggalkan produk baru? Produk ini benar-benar kau yang desain? Jujur saja ku beritahu kamu, produk ini sebelumnya, konsep awalnya sudah diceritakan Zheng Yu padaku. Aku selalu menunggu produk jadinya. Makanya waktu kamu bawa gambar rancangan, aku langsung saja menandatangani kontrak denganmu. Tapi siapa sangka kamu berani mencuri desain bos kamu sendiri. Desainer dari pabrik desain kayu kota ini ternyata mencuri desain orang lain. Iya betul, bahkan menusuk mantan bosnya dari belakang. Orang ini memang tidak bermoral. Maksudnya mencuri apa? Kepala pabrik Zheng, itu semua adalah hasil pemikiran Yuchen dan Xu Zhengyu bersama-sama. Dulu di pabrik kami, mereka berdua satu kantor, sering berdiskusi bersama. Aku bisa buktikan, Xu Zhengyu dan Cao Yuchen ini selalu pakai satu kantor yang sama. Zhang Mei, harus kubawa kamu ke kantor polisi baru kamu bisa tenang, ya? Xu Zhengyu, siapa yang mau kau bawa ke kantor polisi? Kamu mau bawa siapa ke kantor polisi? Aduh, Bapak Direktur Sun, Anda akhirnya datang. Semua ini gara-gara Xu Zhengyu ini membujuk Direktur Zheng untuk membatalkan kontrak dengan kita. Cepat bicaralah dengan Direktur Zheng. Xu Zhengyu yang menghalangi di tengah, ya? Ya? Benar, Bapak Direktur Sun Cao Yuchen saya yang memperkenalkannya ke pabrik Anda. Saya tahu betul siapa dia. Dia Xu Zhengyu. Di pabrik Anda mencemarkan nama baik Cao Yuchen itu sama saja mencemarkan pabrik Anda. Orang yang berani merusak reputasi pabrik kami, saya pasti akan membuatnya tidak bisa bertahan di industri ini. Rangga Lesmana, kamu benar-benar orang yang tidak setia, menerima gaji saya tapi bekerja untuk orang lain. Yang paling saya benci adalah orang sepertimu, orang yang picik, selalu menekan mereka yang lebih baik darimu. Cao Yuchen tinggal di pabrik jelekmu itu hanya menyia-nyiakan bakatnya. Untungnya saya memperkenalkannya ke pabrik desain kayu kota. Bapak Direktur Sun, Anda memang sangat menghargai bakat, ya? Menganggap sampah sebagai harta. Bapak Direktur Sun, cepat bicaralah dengan Direktur Zheng, jangan biarkan dia percaya pada fitnah orang jahat. Kita masih punya banyak desain di belakang yang bisa bekerja sama dengan pabrik mereka. Kamu diam. Bapak Direktur Sun, Anda ini.
Maaf Pak Direktur Zeng, saya yang salah merekrut orang, tidak melakukan pemeriksaan latar belakang. Asalkan Bapak tidak menuntut pabrik kami, saya mau melakukan apapun. Kenapa Pak Direktur Son harus minta maaf kepada mereka? Kan mereka yang mau putus kontrak duluan. Kita yang seharusnya menuntut mereka. Diam, kukira kau ini naga, ternyata kau cuma belatung. Kau mau bikin pabrikku bangkrut ya? Kami tanda tangan kontrak denganmu hanya karena kau adalah kepala desain Huashang, mewakili pabrik desain Huashang. Kau sama sekali tidak baca kontraknya ya, klausul kontraknya tertulis jelas-jelas. Kami hanya mengakui pabrik desain Huashang. Aku kenal ayahnya Zeng Yu sudah belasan tahun, itu persahabatan sehidup semati. Kau berani-beraninya diam-diam mencuri klien majikan lamamu, lihat dulu kemampuanmu, sanggup tidak? Kau tidak tahu kan, gambar yang kau berikan ke grup Feng Sheng dicuri Zhang Mei dariku. Apa? Gambar-gambar itu bukan yang kau berikan ke Zhang Mei? Pertama, Zhang Mei bukan karyawan pabrikku. Kedua, aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Kenapa aku harus memberikan gambar bisnis kepadanya? Zhang Mei, kau menipuku lagi. Chow Yuchen, semua itu kulakukan untukmu. Kau berani memukulku? Apa kamu tidak punya hati nurani? Memukulmu kenapa? Sini. Bawa keluar kedua orang ini. Shu Zhengyu, kamu tunggu saja. Pak Manajer Shu. Aduh, Pak, kenapa Bapak datang? Kamu anak durhaka. Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Pak, aku... Pak Manajer Shu. Ini salahku, tidak bisa mendidik anak, membuat pabrik ini menjadi bermasalah. Pak Supervisor Lee, mengingat jasa Bapak selama bertahun-tahun untuk pabrik ini, sudah bekerja keras, silakan pensiun dini saja. Sedangkan untuk Rangga Lesmana, mulai hari ini, dia tidak perlu masuk kerja lagi. Aduhai. Kamu anak durhaka, ayo pergi. Pak, ayo pergi. Karena Pak Manajer San juga korban, uang ganti rugi tidak akan kutuntut lagi. Langsung batalkan kontrak saja. Kedepannya, dalam merekrut orang harus lebih hati-hati. Pak Manajer Zeng benar. Yuchen. Yuchen, dengarkan penjelasanku. Jalan pelan-pelan, Yuchen. Aku peringatkan kamu. Kamu wanita pembohong. Jauh dariku. Chow Yuchen. Aku memang membohongimu. Tapi apakah aku menyakitimu? Bukankah semua ini untuk kebaikanmu? Sudahlah, Yuchen. Jangan marah lagi. Meskipun kita tidak bisa tinggal di sini lagi, tapi kita bisa pergi ke tempat lain. Asalkan kita berdua bersama. Lebih baik dari apapun. Benar kan? Yuchen, jangan khawatir. Lusa, bukankah lusa adalah hari untuk upacara penandatanganan kontrak Nugroho Group? Pada saat itu, seluruh desainer di kota Samudra akan datang. Meskipun dia, Shu Zhengyu, berhubungan dengan investor. Tapi kita bisa membuatnya di pertemuan investasi menjadi terkenal buruk. Pada saat itu, lihatlah dia di lingkaran desain masih bisa bertahan. Shu Zhengyu, aku pasti akan membuatmu hancur. Terkenal buruk. Yuchen. Desainer industri kota Samudra hari ini hampir semuanya datang. Zeng Yu, kalau kamu bisa menang juara, kamu baru bisa benar-benar mengambil kembali gelar jenius desain industri milikmu. Juara sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah bisa melindungimu dan kerja keras ayahku. Kenapa ucapanmu terdengar begitu berat? Zeng Yu, apa terjadi sesuatu? Tidak apa-apa, hanya mimpi buruk. Mimpi perusahaan ayahku direbut orang dan aku direkayasa sampai mati. Sangat menyedihkan. Semenakutkan itu? Untungnya cuma mimpi. Kalau begitu, di mimpi itu aku di mana? Aku tidak datang menolongmu? Kamu mau tahu? Setelah penandatanganan kontrak selesai, akan ku beritahu. Ayo. Selamat datang semuanya hari ini di upacara penandatanganan investasi Nugroho Group. Tempat upacara penandatanganan investasi Nugroho Group. Minggu lalu kami mengadakan lomba desain industri kota Samudra. Karena beberapa keadaan untuk pemenang juara, kami melakukan pemungutan suara ulang. Akhirnya, setelah penilaian komprehensif, kami telah memilih karya pemenang juara. Selanjutnya, kami persembahkan untuk semua. Zeng Yu, selamat, kamu memenangkan juara. Sekarang, mari kita persilakan perancang, Tuan Shu. Juga, mari kita persilakan perwakilan investor Nona Tang untuk memberikan penghargaan kepada Tuan Shu Zhengyu.
Xu Zhengyu tidak pantas mendapatkan juara. Kenapa lagi kamu Zhang Mei? Kamu memang tidak bisa berubah. Orang yang tidak berhati seperti kamu belum masuk neraka. Bagaimana mungkin aku membiarkan kamu hidup enak? Hadirin semua, aku adalah Xu Zhengyu, pacarnya selama bertahun-tahun. Dia meremehkan aku karena tidak punya keluarga yang baik. Lalu, dia mencari wanita lain yang punya background. Wanita ini adalah dia, Nona Tang Shixuan. Apa? Xu Zhengyu ini berhubungan dengan Nona Tang Shixuan? Makanya Tang Shixuan selalu bersama Xu Zhengyu sebelumnya. Ternyata mereka sudah berhubungan sejak lama. Apa yang kamu bicarakan? Wah, Xu Zhengyu sebagai kepala pabrik ternyata melakukan hal seperti ini. Aku sungguh tidak setuju dengan Mei E. Xu Zhengyu sebelumnya selalu mengganggu Mei E kami setiap hari. Mei E panjang, Mei E pendek. Setelah jadi kepala pabrik, langsung mencari selingkuhan. Aku belum pernah melihat orang yang oportunis seperti kamu. Seperti kata pepatah, istri yang sudah berjuang bersama tidak boleh dibuang. Kamu begitu tidak berperasaan terhadap mantan istri. Tidak takut terkena petir. Zhang Mei, kamu memang tidak bisa belajar dari kesalahan, tidak bisa berubah. Aku? Nona Tang, kamu begitu hebat, kenapa harus mengganggu hubungan orang lain? Aku dan Zhengyu sudah bertemu dengan kedua orang tua, segera akan menikah. Bagaimana kamu bisa? Xu Zhengyu, kamu bahkan memukul aku? Zhang Mei, kamu berani menjelekkan nama Shixuan? Kurasa aku terlalu baik padamu, iya kan? Semuanya lihat. Xu Zhengyu ini, untuk melindungi selingkuhannya, berani memukuli tunangannya di depan umum. Kalau juara diberikan padanya, itu adalah aib bagi para desainer industri kita. Dia tidak pantas dapat investasi dari Nugroho Group. Xu Zhengyu ini, bukankah dia direktur pabrik desain Huashang? Kok bisa berbuat hal seperti ini? Moralnya benar-benar bobrok. Untung dulu aku tidak kerja di pabrik mereka. Nona, sebelumnya sudah aku ingatkan, jangan salah menilai orang. Dari awal dia cuma memanfaatkanmu agar dia bisa menang juara, lalu agar dia bisa dapat investasi dari Nugroho Group. Nanti kalau dia sudah menemukan orang yang lebih baik darimu, dia ini tanpa ragu-ragu akan meninggalkanmu. Hadirin sekalian, Xu Zhengyu ini suka menjilat. Kita harus mengurangi kerjasama dengan pabriknya. Kalian. Adi Nugroho, ayah dari Tang Shixuan. Siapa yang berani-beraninya buat keributan di acara investasi Nugroho Group ini? Presiden Direktur Nugroho Group, Hadi Nugroho. Presiden Direktur Nugroho Group, kalau aku lapor ke Bapak Tang, bawahannya menyalahgunakan wewenang, pasti Bapak Tang akan ingat aku. Dengan begitu, aku bisa mendekati Bapak Tang yang berpengaruh ini. Halo Bapak Tang, nama saya Chao Yu Chen. Saya ingin melaporkan ada karyawan di perusahaan Bapak yang menyalahgunakan wewenang, mencari keuntungan pribadi, memberi jalan pintas untuk peserta lomba. Oh, ada hal seperti itu? Berani-beraninya di bawah hidungku mencari keuntungan pribadi. Bapak Tang, yaitu Nona Tang Shixuan ini, dia memanfaatkan statusnya sebagai perwakilan Nugroho Group untuk memberikan gelar juara kepada Xu Zhengyu. Kamu bilang siapa? Dia tidak hanya menyalahgunakan wewenangnya, bahkan mencampuri hubungan saya dan Zhengyu. Bahkan mencampuri hubungan kalian. Wah iya, Pak Tang, orang yang berdiri di depan Anda ini adalah tunangan Xu Zhengyu. Dia untuk menyenangkan Nona Tang mendapatkan investasi dari Tang Group, dia dengan kejam meninggalkannya. Masih ada hal seperti ini. Pak Tang, Anda pasti harus kepada mereka menghukum dengan tegas sebagai peringatan. Memang harus dihukum tegas. Berani-beraninya menyembunyikan dari saya menipu atasan dan bawahan. Nona Tang, kamu bilang kamu gadis yang baik-baik saja. Mencari pacar yang sah tidak baikkah? Mengapa harus mencampuri perasaan orang lain, menjadi selingkuhan orang lain? Tidak tahu juga orang tuamu bagaimana mengajarimu? Zhang Mei, kamu diam. Apa kamu masih di depan Pak Tang membela selingkuhanmu? Sungguh tidak tahu malu. Kalau saya orang tuanya, saya akan memukulinya sampai mati. Pak Tang, bagaimana kamu berani memukul orang? Kamu siapa? Berani-beraninya berani menghina putri saya. Putri Anda putri keluarga Tang. Putri keluarga Tang. Apa? Tang Shixuan. Dia putri Pak Tang. Iya, sama-sama marga Tang. Berani-beraninya bilang putri keluarga Tang itu pelakor. Ini bakal seru nih. Pak Tang, maafkan saya. Saya yang bikin Shixuan tersakiti. Xu Zhengyu, dasar orang tak berguna.
Kau berani membiarkan banyak orang mengganggu anakku? Tak disangka Tang Xixuan ternyata putri keluarga Tang. Aku malah bersama si bodoh Zhang Mei memfitnahnya. Selesai. Walaupun dia putri Anda, putri keluarga Tang, apakah dia bisa merebut pacar orang lain bisa berbuat semaunya? Xu Zhengyu, berikan penjelasan yang sempurna padaku. Zhang Mei, kau dan orang-orangmu minggir dari sini. Xu Zhengyu. Kurasa kau sudah tahu dia putri keluarga Tang, jadi baru meninggalkanku dan mengusirku dari rumahmu? Penjaga, buang mereka keluar. Tang Xixuan, dasar pelakor tak tahu malu, mengandalkan statusmu sebagai putri, lalu merebut pria orang? Zhang Mei, siapa kau ini? Dengar ya, aku dan Xixuan itu teman sejak kecil. Kalau ada orang ketiga, itu kamu, Zhang Mei. Masa sih mungkin dia itu teman masa kecilmu? Kalau dia benar-benar teman masa kecilmu, kenapa selama 3 tahun ini aku tidak pernah bertemu dengannya? Dan kamu juga tidak pernah menyebutnya. Zhang Mei, Xixuan juga pantas kamu ketahui. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Hendra Kusuma, ayah Xu Zhengyu, siapa yang berani mengganggu calon menantuku? Ayah. Kamu lagi-lagi karena Zhang Mei mengganggu Xixuan ya? Bocah kurang ajar, hari ini aku akan mematahkan satu kakimu. Paman Hendra, Zheng Yu tidak menggangguku. Orang-orang yang berniat jahat inilah yang memfitnah aku dan Zheng Yu. Zhang Mei, kamu lagi? Kenapa aku punya anak tidak berguna seperti kamu ini? Kamu malah harus membawa pulang seorang janda, tak tahu malu untuk membuatku kesal. Hari ini aku akan menghajar Zhang Mei. Kalau kamu masih melindunginya, aku akan memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Ayah. Tidak usah ayah yang urus. Aku sendiri yang akan menghajar mereka. Kalian berani menghina Xixuan di depan umum. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Ayo, bawa mereka semua ke kantor polisi. Kantor polisi? Jangan. Aku tidak mau masuk kantor polisi. Kalau ayahku tahu, kakiku pasti akan dipatahkan. Xu Zhengyu, kepala pabrik Xu. Ini semua salah paham. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Mei, Xu Zhengyu biasanya paling dengar kata-katamu. Kamu bicaralah dengannya. Jangan kirim aku ke kantor polisi. Zhang Mei si janda brengsek ini benar-benar mau membunuhku. Zhang Mei, cepat bicaralah dengan Xu Zhengyu. Jangan kirim kami ke kantor polisi. Xu Zhengyu, aku salah. Ini semua salah paham. Kamu juga tidak bilang padaku kalau Tang Xixuan adalah teman masa kecilmu. Demi hubungan kita, lepaskan kami ya. Melepaskan kalian? Jangan harap. Begini saja, asalkan kamu melepaskan kami, aku akan segera pindah dari rumahmu. Nanti aku tidak akan pernah lagi muncul di hadapanmu. Ayo, cepat bawa kelompok ini pergi dari sini. Mei nggak mau pergi. Zheng Yu, asal mereka minta maaf sama aku, lepaskan saja mereka. Xixuan, kamu terlalu baik hati. Baik. Kalian berlutut dan minta maaf pada Xixuan di depan umum, aku akan pertimbangkan untuk melepas kalian. Nona Xixuan, mohon ampun Nona. Kami buta, tidak mengenali sosok sebesar Nona. Lepaskan kami, ya? Aduh, Nona Xixuan, anggap saja aku ini angin lalu. Lepaskan aku ya. Maaf, Xixuan. Aku salah. Ada yang nggak mau. Nggak apa-apa, bawa mereka keluar. Jangan. Aku nggak mau masuk kantor polisi. Aku nggak mau. Zhang Mei, cepat berlutut dan minta maaf. Masih kurang merugikan kami, cepat. Tang Xixuan, maaf. Xu Zhengyu, kamu puas sekarang? Cepat buang mereka semua keluar. Xu Zhengyu. Putriku bersamamu, ini pasti tidak baik. Maaf Bapak Tang, aku yang bikin Xixuan tersakiti. Ini kan gak apa-apa, Bapak Tang. Cepat. Buruan pergi tanda tangani kontraknya. Xixuan, aku masih ada hal penting yang mau kukatakan. Apa itu? Xixuan, dulu aku buta, selalu mengabaikanmu. Tapi kemudian, baru aku sadar kamulah yang paling baik ke aku. Aku nggak tahu kamu bakal maafin nggak semua perlakuanku yang buruk ke kamu dulu. Tapi untuk sisa hidupku, aku cuma mau habiskan bersamamu.
bocah nakal. Kamu begitu saja bawa kabur putriku. Hei Bapak Tang yang tua, masa bilang anakku menculik? Kami ini meminang dengan terang-terangan. Orang yang sudah tua, kenapa selalu ikut campur urusan anak muda? Kapan aku bilang aku mau nikahkan putriku sama si pecundang itu? Ayah, aku mau nikah sama Zheng Yu. Putrimu sendiri aja mau? Aduh, gimana sih aku bisa besarin anak murahan kayak kamu? Sayur bagus dimakan babi. Bapak Tang yang tua, siapa manusia, siapa babi? Cepat pasangin buat aku. Cepat minggir dari sini, kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Xu Zhengyu, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Yu Chen, kamu baik-baik saja? Kamu minggir, janda tak berguna, membuatku malu. Yu Chen, jangan pergi. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Kamu tidak punya tempat pergi. Urusanku apa? Hanya Xu Zhengyu, si penjilat itu yang mau menerima janda sepertimu. Kamu bahkan tidak bisa menandingi satu jari Tang Shixuan. Kalau masih mengikutiku, aku tidak akan segan-segan. Yu Chen. Xu Zhengyu. Ini semua salahmu. Baiklah. Kalian semua suka Tang Shixuan, kan? Aku akan membuat Tang Shixuan menghilang. Warung pelayanan rakyat Zheng Yu, aku tunggu kamu di pinggir jalan. Iya. Kalian siapa? Lepasin aku, tolong. Tuan, ada masalah. Nona Shixuan diculik orang. Cepat ikut mereka. Baik. Cepat ikut. Kantor polisi, saya mau lapor polisi. Zhang Mei, kamu? Wajahmu memang seperti rubah betina. Sudah menggoda Xu Zhengyu. Sekarang Yu Chen-ku lagi. Kamu mau apa? Katakan, kalau aku coret wajahmu beberapa kali, masih ada pria yang suka sama kamu? Zhang Mei, kalau kau berani menyakitiku, Zheng Yu pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ternyata Xu Zhengyu sangat mencintaimu ya. Coba katakan, kalau aku menyuruh dua orang ini melayanimu sampai puas, lalu perlahan-lahan di wajahmu menggoresnya satu persatu, terakhir membuang mayatmu di tempat sepi biar Xu Zhengyu seumur hidupnya tidak bisa menemukanmu. Betapa paniknya dia nanti, ya. Zhang Mei, ini melanggar hukum, kau tahu tidak? Kau berani menggoda Yu Chen-ku? Memangnya kau ini apa bagusnya? Kenapa semua orang menyukaimu? Kalian berdua masih bengong apa lagi? Cepat layani Nona Shixuan kita dengan baik. Tuan muda, lihat cepat. Mobil mereka ada di sana. Cepat ke sana. Baik. Putri orang kaya. Memang cantik ya. Kalian mau apa? Jangan bergerak. Teriaklah, meski tenggorokanmu sampai serak tidak akan ada yang datang menolongmu. Hentikan. Zheng Yu. Shixuan, kau tidak apa-apa. Hari ini, kalian berdua jangan harap bisa selamat. Zheng Yu, hati-hati. Zheng Yu. Zheng Yu. Zheng Yu, Tang Shixuan, kau juga jangan harap bisa selamat. Tuan muda.
Zheng Yu. Aku akan panggil ambulans, jangan tidur. Shiksuan! Jangan menangis. Di kehidupan sebelumnya, aku mati di pelukanmu. Di kehidupan ini, aku masih di pelukanmu. Zheng Yu. Zheng Yu. Zheng Yu. Xu Zheng Yu. Inilah akibatnya kau macam-macam denganku. Zheng Yu. Zheng Yu, akhirnya kau sadar. Apa aku menyakitimu? Maaf. Kau hampir membuatku mati ketakutan. Tuan muda, syukurlah kau baik-baik saja. Kau membuat Nona Shiksuan sangat khawatir. Aku membuatmu khawatir, itu hal kecil. Zhang Mei ini sungguh jahat, berani-beraninya menculik Nona Shiksuan dan membuat tuan muda terluka. Menurutku dia, jangan harap bisa keluar seumur hidup. Tuan muda, kau baik-baik saja? Matamu ini kenapa? Mak Ningsih, Anda keluar dulu, aku ingin berdua dengan Shiksuan sebentar. Oh, baik, tuan muda, aku pergi dulu. Shiksuan, lihat, untuk menyelamatkanmu, aku hampir kehilangan nyawa. Bisakah kau memberiku sebuah hadiah? Hadiah apa yang kau inginkan?